Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam para rekan Soulmate. Terima kasih sudah bisa bergabung di acara webinar kami yang luar biasa di malam hari ini, ya di dalam rangka Solubis Webinar. Jadi perkenalkan, nama saya Aditya Dwi Anggoro. Nah, di sini saya yang akan menjadi host Solubis Webinar pada malam hari ini. Solubis Webinar itu adalah event yang secara reguler diadakan bagi para penggiat usaha di industri manufaktur. Nah, Solubis sendiri adalah perusahaan yang berfokus pada ekosistem industri manufaktur sebagai B2B marketplace, e-consulting, dan e-learning yang terintegrasi dalam satu aplikasi. Info lebih lanjut dapat klik langsung ke solubis.com. Nah, di sini saya sangat mengapresiasi atas kehadiran Bapak Ibu sekalian untuk mengetahui lebih dalam mengenai tema webinar kita, yaitu tentang end-to-end product development process in food industry. Nah, saya yakin semua yang hadir di sini akan mendapatkan informasi lebih dari para speaker yang sudah kami siapkan, yang sudah hadir juga di tengah-tengah kita di sini semua. Nah, yang mana mengenai dengan end-to-end proses development in food industry. Nah, kita tidak lekang di situ, tidak jauh dari yang namanya kita produk pangan. Karena produk pangan sendiri ini adalah salah satu nilai pokok di dalam kehidupan kita. Karena setiap orang pasti tentunya di situ membutuhkan yang namanya makan. Nah, ini kebutuhan yang paling utama bagi manusia. Sehingga makin lanjut, teknologi semakin berkembang, dan yang mana di situ juga muncullah berbagai para food industry. Dan juga marak juga sekarang, yang mana bermunculannya di Indonesia ini para UMKM. Yang mana makanya di sini kita menghadirkan webinar ini untuk memberikan informasi atau wawasan lebih mengenai food industry dalam rangka development begitu. Baik, sebelumnya kami di sini mengenalkan terlebih dahulu nanti para speaker yang akan hadir di tengah-tengah kita, yaitu untuk speaker pertama kita di situ ada Ibu Julia Kustimaningrum sebagai R&D Senior Manager dari PT Jakarta Tama. Dan nanti speaker 2 ada Ibu Setiawati yaitu QM Manager dari Colet Lola, dan selanjutnya ada Bapak Diki Zulkarnain selaku Head Sales Acquisition dari Solubis. Begitu. Baik, untuk saat ini rekan-rekan Soulmate sekalian sudah nggak sabar nih kayaknya ya untuk langsung menerima asupan pengetahuan dari speaker-speaker kita. Nah, mungkin di sini saya akan memperkenalkan dulu sebelumnya. Iya. Ya. Selamat malam Ibu Julia. Malam Pak Adit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu sehat selalu ya Bu ya. Amin, amin, amin. Ya, semakin sukses selalu dimanapun begitu ya Bu ya. Ya, sama-sama amin. Nah, ini Ibu Julia ini adalah speaker pertama kita, yaitu selaku R&D Senior Manager di PT Jakarta Tama. Mungkin saya sedikit membacakan CV dari Ibu Julia, yang mana Ibu Julia adalah lulusan dari IPB ya Bu ya, lulusan dari IPB dan memulai karirnya yaitu sebagai PDQC Supervisor di PT Karomatul Umah, dan selanjutnya sebagai asisten R&D atau R&D Supervisor di PT Jakarta Tama, dan lanjut menjadi R&D Manager pada tahun 2006 sampai 2013, dan juga pada tahun 2013 sampai 2015 sebagai QA/QC Manager dan juga R&D Manager. Dan sekarang Ibu Julia Kustimaningrum ini yaitu sebagai R&D Senior Manager di PT Jakarta Tama. Begitu ya. Baik, untuk selanjutnya langsung aja kita menyaksikan dari pemaparan tentang speaker pertama ini. Untuk waktunya kami silakan Ibu Julia. Oke, ya. Terima kasih banyak Mas Adit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada audiens semua. Alhamdulillah ya, pesertanya banyak ya Mas Adit ya. Ini ya.
Ya, ini kami akan coba atau dari saya menjelaskan mengenai R&D. R&D itu apa sih gitu kan. Jadi di sini saya sharing aja bahwa saya memang bekerja di PT Jakarta Utama sebagai R&D Senior Manager untuk saat ini. Nah, jadi apa sih dan bagaimana sih R&D ini berproses seperti itu di dalam industri pangan, karena kita memang lebih fokus ke industri pangan ya, karena memang kebetulan memang bisnis Solubis ini adalah B2B-nya di pangan ya, Mas Adit ya. Ya, Jadi betul Ibu. bagaimana sih sebenarnya proses R&D ini? Seperti itu. Nanti di sini saya akan sampaikan agendanya, yaitu pengenalannya, jadi bahwa R&D itu seperti apa, kemudian pentingnya R&D sendiri di dalam industri pangan, kemudian prosesnya seperti apa, riset dan pengembangan atau R&D, kemudian faktor penting apa yang mendukung keberhasilan dari R&D ini. Jadi di sini kita bisa ambil beberapa faktor ya, karena sebenarnya banyak sekali, tapi faktor utamanya apa? Jadi dari ketersediaan bahan baku, kemudian juga sudah pastinya dengan regulasi, karena dalam satu formulasi ini, apalagi industri pangan sekarang kan memang sudah berbagai macam, bahan baku juga berbagai macam, sehingga kita harus tahu juga regulasi dan wajib mengikuti regulasi yang memang sudah ditentukan oleh pemerintah. Kemudian juga yang pasti kesesuaian dengan teknologi, karena ini nanti akan sangat berpengaruh terhadap hasil produk yang kita hasilkan seperti itu. Ya, jadi ini agendanya. Bagaimana sih R&D ini? Ya, jadi R&D ini kalau kita mau R&D itu kan R itu Research and Development. Untuk bahasa kita sehari-hari ini apa sih riset dan pengembangan? Nah, di sini ini kita akan menghasilkan produk baru. Tapi bukan hanya produk baru. Jadi di dalam R&D ini juga kita meningkatkan atau mengimprove produk-produk yang sudah existing. Jadi R&D ini luas sekali ya nantinya. Jadi bukan hanya tiba-tiba menghasilkan produk baru ataupun yang produk lama ditinggalkan atau seperti itu, tidak. Tapi nanti produk lama pun akan kita coba untuk bagaimana sih supaya mutunya lebih baik, atau bagaimana sih prosesnya supaya lebih ringkas, atau bagaimana teknologi di luar sana sudah baru, kemudian kita akan coba di dalam perusahaan kita itu supaya apa? Supaya lebih murah, supaya efisien, supaya produktivitasnya tinggi, seperti itu. Nah, jadi rangkaiannya ini bagaimana sih kita untuk memulai gitu kan. Nah, di R&D ini pertama kita harus lakukan yang namanya riset, namanya R&D, riset atau research. Nah, jadi riset ini juga terbagi. Jadi bisa, ya ini yang mungkin nanti akan saya jelaskan berikutnya, bahwa riset ini dari riset market sendiri, atau apa sih yang diinginkan oleh konsumen, kemudian tren market yang ada di pasar atau di masyarakat, kemudian persepsi masyarakat terhadap produk ini seperti apa. Itu kita harus mengetahui dulu. Jadi kita melakukan riset sebelum kita membuat suatu produk. Ya, jadi kita harus melihat dulu apa kebutuhan dari masyarakat yang ada di luar sana. Jadi jangan udah kita bikin produk apa yang memang menurut perusahaan atau owner kita mau. Ya kalau kayak begitu nanti ternyata di market tidak akan sesuai seperti itu. Kemudian di sisi lain pun kita harus melakukan penelitian. Biasanya di R&D ini nanti ada dari ide ini kita lihat apakah ide ini bisa dipenuhi, seperti itu. Apakah bisa kita lanjutkan? Jadi jangan sampai ada ide langsung kita eksekusi seperti itu. Jadi kita pasti harus pelajari dulu bagaimana. Kemudian juga ketika produk yang lama ada masalah, nah ini pun kita lakukan penelitian. Harus seperti apa ya solusinya? Jadi dari masalah ataupun ide ini di lab atau di satu perusahaan ini harus mempelajari dulu. Kita harus lakukan uji dan sebagainya. Selain di dalam internal perusahaan maupun di luar. Jadi ketika di luar ini kita bekerja sama dengan yang namanya marketing untuk melakukan riset market di konsumen itu seperti apa. Jadi utamanya R&D ini pertama apa sih yang harus dilakukan?
kan seperti itu. Jadi riset ini penting. Kalau misalnya riset ini tidak ada, itu biasanya produk tidak akan bertahan lama. Gitu. Walaupun secara tidak mudah ya, karena ini pun menjadi kendala juga di perusahaan kami. Jadi riset ini seperti apa, itu harus juga sesuai dengan pengembangan teknologi ataupun pengembangan apa namanya istilahnya tuh di luar ini seperti apa sih sekarang, itu harus kita ikutin. Jadi jangan hanya asal bikin lah seperti itu. Jadi perusahaan tuh harus tahu. Jadi harus melakukan riset. Kemudian tahapan berikutnya adalah development atau pengembangan. Nah, di sini ini kita ngapain sih gitu kan. Nah, jadi untuk R&D sendiri kita harus paham setelah ide itu dilakukan riset dan sudah oke, kita akan mengembangkan. Nah, mengembangkannya seperti apa? Nah, itu dari tiap-tiap perusahaan memang akan berbeda-beda, tapi intinya produk apa yang kita akan buat, itu kita harus seperti apa nanti di dalam R&D itu sendiri yang akan melakukan trial-trial dan sebagainya. Jadi pengembangan ini tidak hanya produk baru atau inovasi atau terobosan baru. Kadang-kadang kita juga melihat, oh ada produk sudah ada, lalu kita improve. Lalu kita lakukan yang namanya, apa namanya, ada benefit lain di dalamnya. Ya, contoh banyaklah pangan sekarang, misalnya, contohnya di perusahaan kami tuh apa namanya, memproduksi, produk-produk seperti mie instan, kemudian juga canned food atau ikan kaleng. Nah, ini kita lihat, oh ternyata di luar sudah ada nih seperti contoh lain. Kemudian kita apa? Kita kembangkan. Kita kasih added value. Nah, di situ. Jadi terobosan itu bukan hanya benar-benar yang baru. Ya kita kan agak susah ya untuk mendapatkan sesuatu yang baru nih misalnya. Tapi dari ide yang sudah ada atau masalah yang ada di luar itu kita kembangkan seperti itu. Kemudian juga untuk produk yang kita sudah ada, itu juga tidak hanya duduk diam. Karena kita juga harus melakukan pengembangan ataupun improve dari produk yang sudah ada, yang kita sudah punya. Apa sih yang kurang seperti itu? Ataupun kita mau tambahin apa ya supaya mempunyai nilai lebih seperti itu. Nah, juga bisa jadi tugasnya dari R&D ini juga ada juga nih, oh cari bahan baku yang lebih murah. Sehingga tapi kualitasnya tetap atau malah lebih bagus. Itu tidak menutup kemungkinan. Ya, jadi sejalan dengan perjalanan kami pun melakukan pengembangan, ini biasanya akan terjadi. Jadi produk ini akan menjadi lebih baik, tapi dengan cost produksi yang lebih murah. Itu tidak tidak menutup kemungkinan seperti itu. Ya, jadi di dalam proses R&D itu akan terjadi juga pengembangan-pengembangan dari berbagai faktor. Ya, nah sebenarnya R&D itu seperti apa sih pentingnya di industri pangan? Kenapa sih industri pangan itu butuh yang namanya R&D? Ya, walaupun di industri lain juga ada, jadi otomotif dan sebagainya itu pasti punya R&D. Ataupun terkadang kita menyewa ya atau membuat ada departemen tertentu yang di luar sana yang membantu kita untuk mengembangkan. Tapi lebih baik itu ada di internal. Kenapa? Lebih mudah. Sehingga kita pun akan lebih cepat seperti itu. Nah, inovasi itu akan menjadi penentu dari si perusahaan. Jadi perusahaan itu pasti kalau tidak ada inovasi, biasanya lama-lama akan semakin menurun. Nah, inovasi ini siapa sih yang bisa melakukannya? Harus seperti apa sih? Nah, itu dibutuhkan yang namanya research and development atau R&D. Nah, R&D inilah kunci dari inovasi. Tanpa adanya R&D, inovasi itu tidak bisa berjalan dengan baik seperti itu. Nah, seperti yang tadi saya bilang, jadi belum tentu memang ada di dalam internal. Tapi biasanya setiap perusahaan, terutama industri pangan itu, kayaknya hampir 100% itu ada R&D di dalamnya, gitu. Walaupun di dalam perjalanan terkadang kami juga ada
akan mencari-cari lagi istilahnya dari luar seperti apa, biasanya membantu kami, tim kami untuk lebih memperlancar kegiatan dari R&D atau riset dan pengembangan seperti itu. Jadi perusahaan itu sangat-sangat penting dengan adanya R&D. Nah, jadi tanpa inovasi, tanpa kreatif, sukses itu agak susah. Jadi butuh namanya ide, inspirasi, kemudian development, seperti itu. Ini yang penting, inovasi dari suatu perusahaan. Apa sih yang mau ditonjolkan oleh satu perusahaan ini, mau buat apa sih? Nah, kalau kita tidak ada R&D, ini agak sulit, seperti itu. Ya, jadi memang R&D itu sangat penting di dalam satu industri. Ya, nah ini tahapan dari proses R&D. Seperti apa sih R&D itu? Berawal dari mana? Seperti ini. Nah, ini mulai dari secara garis besar. Ini saya jelaskan secara garis besar ya, karena di tiap-tiap perusahaan itu akan lain. Ya, ini yang biasa juga kami lakukan seperti itu. Dan dari mana sih awalnya ide? Ataupun nanti kalau untuk yang produk baru itu masalah apa sih? Nah, kita biasanya melakukan brainstorming ataupun meeting. Oh, saya mau buat ini, mau buat itu. Nah, setelah itu ngapain sih gitu kan? Nah, ini kita lakukan namanya riset. Nah, ketika riset ini biasanya riset awal. Maksudnya jadi belum ada produk. Itu biasanya kami melemparkan bahwa kita mau bikin suatu produk A seperti itu. Mau seperti apa sih konsep produk ini, kan seperti itu. Nah, nanti kita lakukan riset dulu. Biasanya kita lempar pertanyaan-pertanyaan, kuesioner. Nanti begitu ini, oh ternyata kebutuhan dari masyarakat tuh apa ya? Kebutuhan masyarakat, oh ternyata butuhnya ya seperti misalnya saya ingin mie instan yang benar-benar nggak usah dimasak, gimana caranya? Makanya ada yang namanya mie cup kan seperti itu. Jadi itulah coba kita kebutuhan sekarang, apalagi masyarakat di luar sana kan kondisi seperti ini ya. Jadi ingin dapat yang praktis dan sebagainya. Itu tuh seperti apa sih produk yang bisa kita buat? Seperti itu. Nah, setelah kita lakukan riset. Nah, riset ini juga yang seperti saya sampaikan bahwa tidak hanya riset ke market. Jadi riset produknya sendiri juga ada. Jadi ini produk ini bisa nggak sih dikembangkan? Gitu. Jadi contoh seperti di kami ya, walaupun saya tidak sebutkan produknya apa, tapi intinya adalah ternyata dari produk-produk yang tradisional itu kita bisa naikkan ke industri, gitu. Mungkin boleh dikasih contoh ya, Mas Adit. Jadi kayak yang di saya ini Gaga untuk brand Gaga ini kami sudah ada yang namanya bubur. Baik, Bubur baik. kacang hijau. Nah, itu kan apa? Ini sudah dalam bentuk industri. Jadi bukan hanya ada yang ya kita tahulah di tradisional kan banyak sekali. Nah, ini pun kita angkat. Kemudian rendang dan sebagainya. Jadi produk ini bisa nggak kita buat? Nggak ada yang tidak bisa. Itu bisa, cuman kita butuh penyesuaian. Yang namanya produk yang tradisional kemudian kita akan menjadi industrial. Seperti itu. Jadi banyak penyesuaiannya. Selain nanti butuh juga bahan baku yang mendukung, kemudian juga teknologi, ya, kemasan dan lain-lainnya. Seperti itu. Nah, nanti ketika hasil riset itu sudah ada, akhirnya keputusan seperti apa sih? Oke nggak, worth it nggak ini dijalankan? Atau istilahnya kelayakannya ya, kita lakukan seperti studi kelayakan. Apakah itu memang bisa dijalankan? Nah, jika memang sudah diputuskan oleh manajemen ataupun pimpinan perusahaan, ini tergantung ya, kalau mungkin usaha kecil, ya udah yang punya juga biasanya jadi R&D, kan gitu. Jadi maksudnya intinya sebenarnya R&D itu bukan hanya satu departemen, tapi bisa jadi di dalam kalau namanya usaha kecil itu ya adalah yang punya ide, kemudian dia melakukan uji coba dan sebagainya. Nah, ini kan juga sebenarnya adalah wujud dari R&D. Cuman kalau R&D di industri besar kan memang satu departemen khusus gitu ya. Tapi kalau ketika di UMKM bisa jadi dia adalah si ownernya itu sendiri atau istrinya atau bagian dari pekerjanya yang
bisa menjadi itu R&D dan melakukan istilahnya uji coba dulu, riset dan sebagainya. Nah, ketika sudah oke, kita lakukan yang namanya pengembangan atau development. Jadi mau seperti apa sih produknya, bentuknya, rasanya. Nah, ini kita lakukan formulasi di situ. Nah, dari kita sudah menentukan konsep produk, beratnya berapa, mau bentuknya seperti apa, kita kan akhirnya akan ada kebutuhan bahan baku. Bahan bakunya yang mana sih, seperti apa sih, gitu kan. Karena satu produk dengan produk yang lain kan akan berbeda. Walaupun misalnya sama-sama mie, seperti itu. Tapi ternyata nanti yang satu butuh terigu A, terigu B, itu kan akan beda. Bahan bakunya pun akan lebih banyak, seperti itu. Kita identifikasi dulu nih kebutuhan bahan bakunya, apakah cukup dengan yang sudah ada, atau kita harus nambah. Nah, biasanya ketika kita mencari bahan baku yang cukup istilahnya agak wah ini benar-benar baru nih. Nah, ini kadang-kadang kita juga kendala. Jujur ada satu bahan yang memang misalnya nih saya juga butuh nih, tapi ternyata agak sulit masa dicarinya. Nah, ini mungkin nanti kita juga akan bisa berkembang lagi ya industri di kebutuhan bahan baku ini, apalagi dengan adanya Solubis. Nanti kita bisa saling sharing dan sebagainya. Seperti apa sih kebutuhan dari para industri? Karena ternyata bisa ratusan ribu atau bisa jutaan ini bahan baku yang diperlukan misalnya untuk satu industri di Indonesia ini. Nah, kemudian setelah kita sudah tahu, oh iya kita mencari bahan bakunya. Nah, bahan bakunya pun nanti kita akan lakukan yang namanya lab trial sehingga membuat suatu produk, prototype produk. Jadi seperti apa sih kayak permodelan produk tersebut. Nah, setelah itu biasanya kalau di industri besar ini kami akan lakukan uji coba kepada internal dulu. Ketika internal sudah approval, oke, kita akan lanjutkan ke tahapan berikutnya. Jadi dari pengembangan ini juga istilahnya ini makan waktu atau membutuhkan waktu lama. Jadi belum tentu hanya ketika bikin produk hanya 1 bulan. Nah, itu agak resiko. Produk apa tuh gitu. Karena kan di dalam development ini kami juga harus melakukan trial, kami harus melakukan uji pengujian produk ini tahan berapa lama sih, seperti itu. Kemudian kemasan apa yang cocok. Kemudian kadang-kadang di tengah jalan ternyata bahan baku ini menjadi masalah. Sehingga kita harus mengganti seperti itu. Jadi banyak sekali di dalam kegiatan development ini nanti yang akan istilahnya sudah lakukan produk prototipe sudah dapat, sudah oke, tapi ternyata ketika disimpan atau uji simpan ternyata nggak ada masalah. Sehingga kita harus ulangi lagi kan, ya seperti itulah kendala-kendalanya. Entah itu kendalanya dari bahan baku, bahan kemas, teknologi, itu juga sangat mempengaruhi, seperti itu. Nah, ketika produk ini kita sudah dapatkan, ya di dalam skala kecil, kemudian kita lakukan produksi trial atau trial production. Nah, di sini biasanya juga yang saya bilang, tahapan ini juga ada kendala gitu dengan teknologi yang ada ataupun nanti harus invest mesin dan sebagainya. Nah, ini kita di sini sudah melibatkan yang pengujian produk, kemudian kita buat standarisasi produk, ini melibatkan departemen-departemen lain. Nah, jadi R&D itu juga pada saat mengembangkan produk, kemudian juga sampai produk itu final, itu tidak berdiri sendiri. Jadi ada ya departemen-departemen lain yang terkait dan kita harus berkoordinasi seperti itu sampai produk ini di approval. Nah, biasanya approval internal ini ketika sudah oke dan sebagainya itu juga ada tahapan. Memang ini tidak semua dan membutuhkan juga waktu dan juga biaya. Ini biasanya kita lakukan acceptance dari market atau konsumen. Jadi kita punya nilai istilahnya hasil dari uji coba produk tersebut. Cocok nggak di konsumen seperti itu. Kemudian harganya cocok nggak seperti itu. Nah, itu kemudian desain produk dan sebagainya itu biasanya kita lakukan ke market keluar. Ketika sudah oke, baru kita decide bahwa final ini produk. Tapi ketika tidak oke, kita lakukan lagi improve. Jadi
pengembangan ini nggak hanya stagnan di situ, akhirnya berulang lagi, atau jadi sehingga R&D ini kadang-kadang membutuhkan waktunya bisa beda-beda tiap produk. Jadi bisa 3-6 bulan, bisa 1 tahun, seperti itu. Atau kalau ada yang instan biasanya itu hanya yang pengembangan atau improve dari produk yang sudah ada, seperti itu. Nah, setelah produk ini sudah dinyatakan oke, final, baru kita lakukan yang namanya mass production sehingga produk ini bisa di launching seperti itu. Ya, ini adalah tahapan dari si proses riset dan pengembangan yang dilakukan oleh R&D. Nah, faktor penting yang tadi saya sempat sampaikan di dalam proses R&D ini apa sih gitu. Tadi di awal ketika kita akan mengembangkan satu produk, yang penting salah satunya adalah bahan baku. Ketika bahan baku yang kita mau harapkan itu tidak ada atau sulit, ini yang kita, loh gimana saya mau bikin produk ini gitu kan. Ketika memang kami kesulitan nih mencari bahan baku gitu. Ataupun kok tidak ada sih produsen yang buat bahan baku ini yang berkualitas baik. Nah, nanti kemudian ada lagi kendalanya, kok nggak stabil ya, kemudian harga mahal. Dan kadang-kadang yang menjadi kendala adalah ketersediaannya atau kontinuitasnya, sehingga saya harus mengganti. Nah, jadi tantangannya itu ada di sini atau rintangannya. Jadi yang saya alami ketika ini satu produk ini sudah kita tetapkan formulasi, tiba-tiba, waduh, bahan bakunya tidak ada, seperti itu. Wah, jadi kan kita juga wah harus mengulang lagi nih dari awal, kita mencari lagi seperti itu. Nah, kadang-kadang ini yang agak kesulitan ini adalah mencari supplier mana sih yang kita bisa percaya ya. Jadi seperti apa supplier yang bisa mengcover industri. Jadi terkadang yang pertama itu bilang bahwa ada nih, tapi ternyata nggak continue. Atau ada nih ternyata mahal, atau ada nih ternyata nggak stabil. Karena saya pernah misalnya ketika sudah umur 6 bulan, ternyata berubah karakter dari bahan baku tersebut. Sehingga rasa yang terhadap produknya akan terjadi penurunan, kemudian juga kadang-kadang terjadi off flavor, sebagainya. Nah inilah yang menjadi kendala dari kami. Ya sering-sering juga kami melakukan apa yang namanya substitusi atau jadi penggantian. Saya nggak ada bahan baku ini nih, kemudian akhirnya terpaksa kami lakukan penggantian. Jadi R&D itu kadang tidak bisa juga bergerak hanya untuk produk baru. Ketika produk existing itu sudah berjalan, bukan kami mau improve atau sebagainya, tapi tiba-tiba kendala bahan baku. Oh ternyata bahan baku ini nggak ada. Oh ternyata bisa jadi bahan baku tersebut terlalu mahal. Ya, waktu dulu kami pernah mengalami ketika di mie instan ini ada kendala salah satu bahan yang memang melejit naik, tapi sekarang sih sudah normal lagi. Nah, kondisi sekarang juga sama. Terigu saya di sini mahal banget, minyak goreng mahal banget. Jadi, nah hal-hal seperti ini juga menjadi kendala kami. Jadi nggak hanya kualitasnya, tapi juga harga, ketersediaan dan sebagainya. Ini dari sisi bahan baku. Jadi dari awal ketika kami develop pun kami butuh waktu. Kadang-kadang kok supplier ini nggak ada ya, supplier ini nggak ada ya. Itu kita nyarinya agak susah. Ini saya harus nyari kemana? Ketika saya membutuhkan sesuatu yang baru, yang belum ada misalnya ya, itu di kemana sih saya harus cari? Atau bisa jadi saya ingin, tapi pernah ada satu bahan baku yang jujurnya saya akan sampaikan bahwa produsen itu sampai bikin kan, karena belum ada. Oke, mau bikin, ya udah silahkan. Jadi mau dia. Jadi itu tapi agak sulit. Kemana dulu ya saya cari. Sehingga itu menjadi kendala di awal ketika kita pun mendevelop, melakukan formulasi. Nanti bahan baku ini juga nggak hanya stop di kami develop. Ketika kami produksi itu juga menjadi kendala. Seperti itu. Nah, faktor berikutnya adalah regulasi. Sudah pasti bahwa kami melakukan formulasi dan sebagainya, kami harus tahu dulu, R&D itu harus tahu regulasi. Seperti dari bahan tambahannya, kemudian pengawetnya, kemudian banyak peraturan, semua menyangkut peraturan pemerintah.
Ya, terutama juga kalau kami produksi produksi halal, yaitu yang jelas harus mencari yang halal. Nah, bahan baku ini kan juga sama. Kita harus cari dulu nih, produsen bisa banyak, tapi yang halal kan belum tentu seperti itu. Nah, kemudian juga terkait berikutnya adalah teknologi. Teknologi berkembangnya juga cepat dan belum tentu yang ada di unit produksi ini kita bisa memenuhi sehingga harus invest atau modif dan sebagainya. Nah, itulah faktor-faktor yang penting dari proses si R&D ini sendiri. Ya. Jadi kalau kunci dari pencarian bahan baku ataupun bisa ya ini kan supplier ini tidak hanya bahan baku tapi ada juga yang namanya packaging material atau bahan kemas. Nah, kita benar-benar harus mencari supplier yang terpercaya. Oh ya, saya satu lagi nih, saya sampaikan terpercaya di sini juga terkadang mungkin ada ketika kita develop, kita harapkan kan tidak, kadang-kadang kita juga agak, nih supplier atau produsen ini bakalan ada bicara nggak ke tempat lain, sehingga kan itu kan sebenarnya kan kita harus menjaga kerahasiaan juga ya. Jadi pada saat, oh saya baru mau develop nih, gitu ya, misalnya kita bikin minuman teh lah, anggap teh min gitu kan, saya mencari minnya, oh ternyata nanti dia akan bicara sama kompetitor kita misalnya, oh si A mau bikin teh min loh, kan itu bahaya ya. Menurut saya hal-hal seperti ini juga salah satu aspek yang itu harus kita sama-sama jaga seperti itu dari sisi kerahasiaan dari rencana develop maupun istilahnya formulasi yang misalnya kita akan coba bilang ke dia, coba tolong developkan, karena si supplier itu kan ada juga yang kita bisa bikinkan satu formulasi ya atau resep. Ya, tapi itu tidak boleh bocor ke tempat lain. Nah, seperti itulah supplier ini juga kita harus cari yang benar-benar bisa komit seperti itu dari sisi formulasi. Berarti selektif sekali Bu ya kita nyari supplier untuk ya, produk yang kita kembangkan. Iya, sangat selektif dan tergantung. Jadi istilahnya kecuali bahan baku umum, Mas Adit. Jadi maksud saya kan ini kita ada bahan baku khusus yang memang menjadi rahasia di satu produk tersebut. Seperti yang tadi saya sebutkan, teh min ya. Ini saya kan general aja, saya nggak sebutkan produk saya. Jadi tehnya kan umum. Silahkan kalau orang tahu kita mau pakai teh kan seperti itu. Tapi ketika kita pakai esen minnya misalnya nih, itu kan berarti kan suatu bahan baku khusus misalnya, ataupun adalah salah satu bahan baku yang memang kita harus kunci seperti itu. Ataupun kita istilahnya jangan sampai supplier itu akan bicara dulu gitu masalah kita lagi develop A, B, C seperti itu. Itu sebenarnya dari awal itu pentingnya di situ, komit dari supplier tersebut atau produsennya itu. Nah, selain yang tadi saya sudah sebutkan juga ketersediaan, karena saya sering mengalami juga untuk beberapa bahan baku yang ternyata terlambat, sehingga produksi kami kan akan stop. Kemudian juga ternyata kurang dan sebagainya. Jadi ini juga kadang-kadang menghambat. Dan terutama kan sekarang juga di sini kita banyakkan import juga ya produk-produknya, sehingga dari supplier-supplier ini ternyata dari mana? Oh, tunggu dari Cina. Apalagi dulu ada masalah ketika COVID ini banyak terhambat. Kemudian dari mana? Dari India. Jadi supplier lokal tuh juga bisa dihitung dengan jari ya. Supplier dan produsen itu lain. Jadi supplier ini kan hanya menyuplai, tapi produsennya kan bisa jadi kan di luar negeri. Nah, ini yang agak kendala biasanya untuk ketersediaan. Nah, kita harus komit dulu, saya mau beli sekian, kemudian tolong disiapkan. Nah, biasanya mereka akan minta prediksi atau estimasi kebutuhan seperti itu. Kemudian juga harga itu akan menjadi faktor utama terutama, karena ketika pada saat harga itu ternyata tinggi, nah akhirnya kan jadi kendala kami untuk buat produknya, harganya akan mahal. Nah ini yang akan, wah konsumen kan pasti belum tentu sanggup dengan harga seperti itu. Ya, kemudian kualitas, sudah pasti kualitasnya harus baik dan stabil yang seperti saya bilang. Jadi kadang-kadang kita hanya melihat, nah supplier-supplier ini kan akhirnya akan terlihat bahwa supplier besar mana sih yang kira-kira kita sudah tahu, ataupun kita pengalaman bahwa dia punya produk itu stabil, dia punya kualitas itu baik, dan harganya yang pasti kompetitif.
gitu loh. Tidak jarang memang ada harga yang tinggi, tapi kita bisa melihat bahwa ternyata dari tempat yang lain, misalnya kalau untuk produk-produk yang agak general ya, walaupun nggak general banget, itu kita bisa dapat dari berbagai macam supplier, kecuali yang sangat khusus seperti flavor itu kan sangat khusus. Itu kita tidak bisa juga banyak supplier yang bisa memenuhi seperti itu. Dan kemudian yang sudah pasti supplier itu atau produsen itu harus sesuai dengan regulasi. Jangan membuat produk yang memang ternyata bertentangan seperti itu. Nah, jadi sebenarnya banyak sih yang dari supplier ini yang kita ya bukan menuntut ya, tapi harapan kita tuh akan lebih baik sehingga produk yang dihasilkan oleh industri pangan juga udah terlihat kualitasnya baik, kemudian juga apa namanya tidak tersendat seperti itu. Karena yang tadi saya bilang kadang-kadang kita sudah produksi ternyata ada kendala seperti itu. Karena pengalaman saya pun pernah mengalami ini. Jadi dari poin-poin ini pengalaman kami ada semua gitu. Jadi wah ini kadang-kadang harga juga ternyata jadi lebih tinggi. Kita harus cari dan memang apa kalau mau dibilang ya ini ya harus kita apa namanya jadi perhatian seperti itu. Jadi kita carilah supplier yang memang benar-benar kita bisa percaya gitu. Nah itu yang memang akhirnya ya kalau perusahaan kami itu jujur kan sudah dari tahun 93 nih. Jadi kita udah tahu lah yang mana-mana gitu kan. Nanti tapi terkadang kan kita juga nggak di luar sana kita juga ada penambahan supplier lain atau apa itu kan juga kita ya kita harus coba mencari lagi beberapa alternatif seperti itu. Nah, jadi kesimpulan dari R&D itu seperti apa yang penting itu bagaimana di dalam satu perusahaan. Jadi proses R&D ini salah satu bagian yang akan menghasilkan produk baru ataupun inovasi dari suatu perusahaan. Ya, jadi yang prosesnya seperti apa yang tadi saya sebutkan dari riset, development, sehingga bisa menghasilkan produk baru. Jelas-jelasnya produk barunya juga jadi bukan hanya asal produk baru ya, tapi dengan kualitas yang sangat baik. Yang tadi seperti sudah dibilang bahwa R&D juga ketika proses ini didukung dengan adanya riset, kemudian yang jelas supply chain ataupun purchasing ya pengadaan bahan baku, kemudian produksi dan juga pasti dari tim quality QA dan QC. Nah, keberhasilan yang sangat mempengaruhi dari R&D ini adalah dari sisi kemampuan supplier di dalam memenuhi supply bahan baku ataupun bahan kemas. Makanya kita harus mencari supplier yang benar-benar bisa menjamin gitu seperti itu. Kita percaya sama supplier itu seperti itu. Jadi R&D ini kalau ternyata bahan bakunya tidak bisa smooth ya ataupun supply-nya agak susah ini kita akhirnya ya sudah produk itu akhirnya tidak akan berlangsung ataupun produk barunya tidak berhasil seperti itu. Gitu Mas Adit. Masih ada waktu atau? Baik Bu, mungkin bisa dilanjut sekitar 2 menit lagi. Oke, jadi intinya pada saat kami mengembangkan yang namanya produk baru ini ataupun produk existing, itu memang kita itu harus benar-benar mempelajarinya dulu. Riset itu yang sangat penting juga. Jadi tanpa ada riset, intinya produk baru itu agak sulit untuk eksis ya di market seperti itu. Nah, yang tadi disampaikan juga adalah kita harus mencari supplier untuk menyuplai bahan baku dan bahan kemas yang memang kita harapkan atau sesuai dengan standar kita. Itu yang memang agak susah. Jadi kemudian juga kita juga bukan hanya mengembangkan satu produk baru, tapi juga kita biasanya ada improvement dari produk lama kita. Nah, itu biasanya kan kadang-kadang kita harus ada yang namanya added value yang tadi seperti saya sampaikan. Nah, added value ini apa sih? Ternyata kita butuh bahan baku baru. Jadi pada saat kami melakukan develop ini,
Nah, itu yang kendala itu ada di situ. Jadi, oh ternyata bahan baku A ini tidak ada. Oh, kami harus cari atau kami bekerja sama dengan produsen. Nah, ini Mas Adit mungkin nanti Solubis bisa menjadi solusi ke depannya untuk para industri seperti itu. Mungkin Iya, cukup baik, baik. Pak dari kami. Baik, terima kasih untuk pemaparannya Ibu Julia, sangat jelas sekali ya. Menambah wawasan juga bagi kita, apalagi bagi kita nih yang baru mempelajari dari dunia pangan ya Bu ya, sebagai R&D. Jadi perannya begitu penting di industri food industry, industri pangan itu. Karena mulai dari pertama hingga akhir produksi itu betul-betul diawasi dan dilihat perkembangannya bagaimana begitu ya Bu ya. Ya, ya. Iya. Baik Bu, ini udah ada beberapa pertanyaan Ibu dari para rekan-rekan Soulmate Ibu. Yang pertama datang dari eh, Bapak Adam. Bapak Adam. Nah, di sini nanya bagaimana jika mass production ini tidak sesuai dengan pilot atau prototype production. Jadi karena sering kali ya di situ hasil mass productionnya berbeda dengan pilot produksi begitu. Bagaimana Ibu pengalaman Ibu ketika ada prototype yang skala trial skala kecil, ternyata di skala production itu tidak sesuai. Mungkin tanggapannya bagaimana Bu? Oke. Jadi memang kendala ini juga biasa akan terjadi ya, tidak menutup kemungkinan. Dan sepengalaman saya itu pernah terjadi. Tapi itu biasanya bisa diatasi, Pak. Jadi ini Pak Adam kan Bapak ya. Ya. Jadi biasanya bisa dihadapi. Kenapa? Karena biasanya kalau misalnya namanya lab scale itu akan berbeda. Tapi kita biasanya ada adjustment di situ. Ada adjustment. Produk ini sebenarnya kalau dengan teknologi ataupun mesin yang ada di produksi itu akan menjadinya seperti apa? Seperti itu. Nah, tapi tidak akan berbeda nyata. Kalau maksudnya kita tidak boleh sampai masih berbeda nyata itu kita putuskan untuk oke. Tapi kita terus lakukan adjustment. Di mana sih seperti itu. Jadi R&D ini kan yang tadi mungkin saya kan tidak menjabarkan lebih detail lagi ya. Jadi R&D ini ada yang proses ada di reformulasi atau improvement ataupun membuat formula di lab. Kemudian juga ada yang namanya proses development. Jadi dia itu melakukan perubahan-perubahan. Jadi belum tentu nih misalnya di lab kita blender, tapi ketika di bawah belum tentu kita bisa lakukan itu. Jadi istilahnya pasti akan ada perbedaan. Jadi tapi kita akan lihat perbedaan itu setipis mungkin atau jangan sampai terlalu lebar gapnya. Nah biasanya ini pun kami akan melakukan uji coba lagi di internal dibandingkan dengan skala lab ya ataupun prototipe yang kita bikin. Jadi jangan sampai ada gapnya terlalu besar. Misalnya oh ternyata masih bisa ditoleransi. Nah, sehingga pasti produksi itu dinyatakan skala produksi itu dinyatakan oke. Tapi ini pun sering. Jadi tapi kita tidak berhenti. Jadi bukan berarti nggak bisa. Tidak ada yang tidak bisa. Ataukah membutuhkan teknologi baru? Ataukah membutuhkan apa istilahnya tahapan yang penambahan tahapan seperti itu. Jadi misalnya di R&D 1 sampai 10 tahap. Ternyata di produksi nggak bisa, harus 11 atau bisa dikurangi seperti itu. Jadi itu biasanya memang pasti ada, gap itu pasti ada, tapi kita harus sesuaikan. Kita harus adjustment sehingga setipis mungkin. Tidak bisa 100%, tapi ini masih sudah acceptance. Memang seperti ini. Nah, biasanya itu yang akan tektokan bolak-balik dengan pihak marketing ataupun manajemen seperti itu. Jadi akan ini hasil produksinya seperti ini. Oh, kok beda ya? Akhirnya kita ulangi lagi, produksi lagi. Oh, di mana kendalanya ya? Itu yang kita harus find out. Seorang R&D juga butuh analisa. Jadi menganalisis suatu masalah. Analisis kenapa ini terjadi gap. Yang dari trial produksi dengan trial lab. Nah, kita koordinasi dengan QA/QC, dengan produksi, apa aja sih? Oh, ternyata ketemu. Nah, jujur kemarin juga kami ada melakukan satu produk dan ternyata kok berbeda banget gitu ya. Oh, kenapa ini? Akhirnya kita coba lagi, uji lagi diproduksi sampai akhirnya diketahui masalahnya di mana. Seperti itu. Nah, akhirnya gapnya itu akan kecil sekali kita dapatkan seperti itu.
Oke, Cukup baik. menjawab ya, Pak Adam ya. Iya, terima kasih Bu Julia. Nah, ini pertanyaan dari Pak Adam, semoga terjawab ya Pak Adam ya. Eh, Oke, selanjutnya Bu Julia ada pertanyaan selanjutnya dari Ibu Ningsih nih. Dari Ibu Ningsih ini nanya bagaimana sih Bu cara mencari supplier? Apakah R&D sendiri yang mencari atau minta bantuan dari Departemen Purchasing? Bagaimana Bu kira-kira tanggapan? Nah, jadi biasanya kalau ini tuh tergantung dari perusahaannya masing-masing, Pak. Bu ya, sorry Ya, Bu Ibu Ningsih. Ningsih. Maaf. Jadi biasanya tergantung dari perusahaannya, modelnya tuh seperti apa. Nah, jadi bisa dari R&D sendiri yang mencari. Mencari itu dalam artian karena kan kita juga biasanya dihubungi Bu sama supplier-supplier. Oh, kami punya ini loh Bu, produknya ini. Nah, bisa kita mencari sendiri ataupun melalui bantuan purchasing. Ada juga yang misalnya oh pokoknya harus lewat purchasing. Tapi ketika produk baru biasanya kami diajak untuk melakukan pertemuan ataupun kalau kondisi sekarang kita melalui Zoom ya. Jadi dari supplier itu punyanya apa sih kita cari sendiri ataupun mereka yang menawarkan atau melalui purchasing. Biasanya itu tergantung permodalan itu tergantung perusahaan beda-beda tiap perusahaan. Tapi biasanya R&D mencari sendiri pun bisa, tapi ketika eksekusi ataupun ini produk ini akan dipakai itu biasanya harus melalui purchasing. Ya, jadi purchasing ini ya biasanya kalau kayak di kami ada form untuk bahan baku ini sehingga dari R&D sudah oke, QC sudah oke secara kualitas ataupun nanti kalau terkait bahan kemas biasanya kami juga harus lakukan itu dengan produksi seperti itu. Nah, nanti ketika sudah melakukan negosiasi dan sebagainya biasanya purchasing itu kewenangan dari purchasing. Kita hanya bisa menentukan bahwa oh bahan A bisa dipakai, bahan B tidak. Atau oh saya butuh bahan A. Kita cari biasanya kita juga misalnya eh, menyampaikan itu ke purchasing, tolong dong cariin eh, bahan A ke supplier mana ataupun silahkan cari sendiri di supplier mana seperti itu. Jadi Baik, itu biasanya baik. beda-beda tiap perusahaan. Baik, terima kasih Bu. Bu Ningsih, mudah-mudahan terjawab ya untuk pertanyaannya Bu ya. Untuk selanjutnya mungkin saya mohon maaf sedalam-dalamnya kepada para rekan soulmate karena keterbatasan waktu kita. Untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya mungkin kita akan rekap, nanti kita akan kirim jawabannya melalui email yang sudah diberikan dari para soulmate sekalian. Oke, untuk waktunya kepada Ibu Julia, terima kasih banyak Ibu. Ya, sama-sama Salam Mas Adit. sejahtera, Ya, selalu amin. sehat Ibu. Ya, Terima kasih atas amin. pemaparannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Waalaikumsalam. Baik, rekan-rekan soulmate, kita sudah mendengar pemaparan dari Ibu Julia tentang bagaimana sih proses development dari food industry. Nah, selanjutnya kita masih ada speaker kedua kita, yaitu dari QM Manager dari Colette Lola. Nah, di sini kita sapa semua rekan-rekan soulmate untuk Ibu Setiwati, yang lebih akrab kita panggil Ibu Tio ya Bu ya. Assalamualaikum semuanya. Oke, di sini selanjutnya para rekan soulmate, untuk saat ini speaker 2 akan menyampaikan tentang penjelasan apa itu GMP dan apa sih keuntungan atau value lebih ketika food industry ini menerapkan untuk sistem GMP di dalam proses produksinya, begitu. Kepada Ibu Setiawati, waktunya kami silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih untuk kesempatannya dari tim Solubis, juga Bapak Adit, Ya, serta Bapak Ibu rekan-rekan. Bapak Ibu rekan-rekan sekalian yang sudah bisa mengikuti Solubis webinar End-to-End Product Development Process in Food Industry. Oke, jadi saat ini saya akan menjelaskan GMP. Mungkin sebagian sudah familiar ya, apa itu GMP. Jadi GMP itu kepanjangannya adalah Good Manufacturing Practice. Nah, sebenarnya apa sih isi dari GMP itu sendiri? Kan biasanya kita cuma dengar, oh GMP gitu kan, Good Manufacturing Practice. Tapi kita nggak tahu nih, apa sih unsurnya di dalam GMP itu sendiri. Oke, jadi ini outline yang akan saya sampaikan hari ini.
Jadi outline hari ini, apa sih yang akan saya bahas tentang GMP? Yang pertama adalah pengertian dan regulasi sendiri dari GMP. Jadi nanti kita akan bahas GMP itu apa sih di poin yang pertama. Kemudian untuk poin yang kedua, kita akan bahas tentang ruang lingkup GMP. Jadi GMP itu ada ruang lingkupnya apa saja sih yang termasuk di dalam GMP itu sendiri. Kemudian poin yang ketiga, manfaatnya. Tadi seperti yang Bapak Adit introduction, apa sih manfaatnya kalau kita perusahaan kita atau usaha kita itu menerapkan dari GMP itu sendiri. Kemudian poin yang keempat adalah peranan QA-nya. Nah, di sini lebih ke quality assurance-nya itu apa sih sebenarnya quality assurance, tugasnya apa sih di industri pangan. Kemudian yang terakhir adalah penutupnya. Oke, jadi poin yang pertama di sini tentang definisi dari GMP itu sendiri. Oke. Ini definisinya, apa sih GMP itu? Kalau bahasa Indonesianya cara pengolahan yang baik gitu kan. Jadi GMP adalah suatu pedoman yang menjelaskan bagaimana memproduksi pangan agar aman, bermutu dan layak untuk dikonsumsi. Jadi supaya aman, bermutu dan layak dikonsumsi itu harus ngapain aja sih? Gitu kan, ada big question gitu. Nah, jadi yang dimaksud aman, bermutu dan layak dikonsumsi adalah nggak ada tercemar nih sama sekali. Jadi pangan olahannya benar-benar pure, bersih. Bersih itu dari apa sih? Dari cemaran kimianya, dari cemaran fisiknya, dari cemaran biologisnya. Kemudian nggak ada patogen. Jadi kalau kita nge-state bahwa itu aman dan bermutu untuk dikonsumsi, berarti nggak ada nih patogen sama sekali. Kita cegah atau kita matikan jasad renyeknya. Mau itu mikroba jenis apapun, itu nggak boleh ada. Kemudian step-nya apa lagi sih? Kita harus mengendalikan proses produksinya nih. Nah, nanti aku jelasin proses produksinya itu seperti apa sih yang harus kita kendalikan. Oke, kemudian regulasi. Regulasi apa aja sih yang berlaku di Indonesia terkait GMP? Banyak ya ternyata. Jadi ada dari keputusan Menteri Kesehatan, kemudian ada dari PP juga, kemudian dari Peraturan Menteri Perindustrian sampai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pangan, kemudian Peraturan BPOM ya, Badan Pengawas Obat dan Makanan, ada yang terbaru itu paling update 22 tahun 2018, ini lebih ke PRT. Jadi nggak cuma ngebahas industri besar, tapi juga industri kecil seperti UMKM. Jadi GMP ini nggak cuma harus di-apply di perusahaan besar ya Bapak-Ibu sekalian. UMKM pun atau yang baru mau merintis usaha, alangkah baiknya kita apply dulu nih GMP di dalamnya. Oke. Selanjutnya saya akan masuk ke ruang lingkup. Jadi seperti tadi saya intro, apa sih yang masuk dalam ruang lingkup dari GMP itu sendiri gitu kan? Mungkin kalau misalkan dibilang GMP, good manufacturing, tapi yang seperti apa sih good manufacturing itu? Nah, di sini saya tuliskan bahwa ada prinsip dasar GMP, yaitu mutu dan keamanan produk tidak dapat dihasilkan hanya dengan pengujian. Jadi kita nggak bisa tahu nih, misalkan saya udah buat produk A, kue A, oh saya bisa nge-state bahwa kue ini aman loh, tinggal dicek aja ending produknya, itu nggak bisa ya Bapak-Ibu sekalian. Tapi harus menjadi satu kesatuan, dari awal sampai dengan finish good yang kita dapat. Jadi lagi-lagi di sini GMP itu nggak cuma finishnya aja, tapi dari awal, dari hulu sampai ke hilirnya. Nah, ini ruang lingkupnya ada beberapa yang ingin saya sampaikan hari ini, termasuk sarana pengolahannya, bangunan dan fasilitasnya, kemudian peralatannya, sanitasi, hama, hygiene personel, pengendalian proses, manajemen pengawasan, serta yang paling penting adalah pencatatan dan dokumentasi. Jadi di sini kita akan coba bahas satu persatu secara singkat. Oke, lokasi pabrik dan lingkungan. Sebenarnya pabrik itu atau kalau UMKM masih boleh ya di rumah tapi dengan syarat tertentu. Kalau untuk pabrik sendiri itu seperti apa gitu kan? Lokasinya harus jauh dari daerah banjir. Udah pasti, nggak mungkin dong kita deket-deket banjir, nanti pabriknya tenggelam. Oke, kemudian jauh dari tempat pembuangan sampah, nggak boleh deket-deket. Kenapa? Karena kontaminasi. Nanti akan ada cross contamination dari pestnya. Oke, kemudian lingkungannya, sampahnya itu nggak boleh menumpuk ya, harus dibuang atau harus ada TPS, tempat pembuangan sampah sementara. Bisa nanti langsung dibuang atau dipisah, sampah organik, anorganik, dan sampah yang bisa di-recycle. Nah, ini tadi yang saya bilang bahwa tempat sampahnya harus dalam keadaan tertutup, tidak boleh terbuka. Kemudian tambahannya, sistem pembuangan limbahnya dan airnya harus lancar, nggak boleh ada mampet atau tersumbat. Kemudian sarana jalannya harus diaspal, nggak boleh yang tanah merah. Oke, itu sebagian besar dari faktor yang pertama, yaitu lingkungan sarana pengolahan. Kalau mau dicontohkan seperti ini ya.
Jadi lingkungannya itu bersih, tempat sampahnya tertutup di sini. Ini contohnya misalkan UMKM ya di sini ya, karena masih rumah, break-on-nya rumah di sini gambarnya. Jadi misalkan di sini ada selokan nih yang warna hijau ini, oh ternyata pas di zoom in selokannya berfungsi baik nih, nggak ada sampah yang numpuk di sini, itu nggak masalah. Kemudian di sini ada tempat sampah, oh tempat sampahnya harus selalu berpenutup, wajib ya, tidak boleh yang terbuka. Kemudian di sini, oh ini debu ada nggak ya di sini? Oh ternyata enggak nih, lingkungannya bersih dan tidak berdebu. Jadi itu salah satu contoh dari lingkungan sarana pengolahannya. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang bangunan. Ini lebih ke pabrik atau industri besar. Sebenarnya UMKM juga sama ya, cuma skupnya luas dari luas lahannya aja yang berbeda. Kemudian di sini apa aja sih yang harus kita perhatikan dari fasilitasnya? Yang pertama, di sini ada saya nge-state bahwa rancang bangunan sesuai dengan jenis pangan yang diproduksi. Nggak mungkin dong saya mau bikin bangunan untuk saya produksinya jus. Tiba-tiba saya samain aja deh, saya mau produksinya kue. Itu nggak boleh ya. Jadi benar-benar Bapak Ibu harus memastikan dulu nih, usaha atau produk apa sih yang ingin dihasilkan nanti di finish good-nya. Kemudian terdiri dari ruang pokok dan ruang pelengkap. Apa sih ruang pokok dan ruang pelengkap? Di sini ruang pokok itu lebih ke arah ruang produksi ya Bapak Ibu sekalian. Jadi ruang produksinya itu ada, tempatnya terpisah dan tersendiri. Kemudian ruang pelengkapnya apa? Misalkan Bapak Ibu mau taruh warehouse, gudang, atau nanti akan ada admin nih, atau ada tempat penyimpanan raw material dan food additive-nya yang terpisah, itu nggak masalah. Yang penting harus terpisah dari ruang pokok atau ruang pengolahannya. Kemudian, nah ini ya, tadi saya sudah jelaskan bahwa ruang pokok dan pelengkapnya harus terpisah. Oke, kemudian ruang proses produksinya itu harus kayak gimana sih? Tadi udah dapat poin pertama harus terpisah. Yang kedua cukup luas. Kemudian kalau bisa diusahakan tata letaknya sesuai urutan proses. Jadi kalau misalkan pertama kali saya mau nimbang, berarti kan ruang timbang. Kemudian saya mau baking, berarti ruang baking. Nggak mungkin ruang timbang, kemudian ruang cuci. Nah, itu. Jadi urutannya harus dipastikan. Flow proses Bapak Ibu sekalian dalam membuat finish product itu harus dipastikan terlebih dahulu. Kemudian ada sekat. Nah, ini ada batasan ya. Terpisah, boleh pakai sekat. Terus yang penting adalah mudah dibersihkan. Karena kalau sulit dibersihkan akan mengundang serangga, pes, kemudian kontaminasi silang. Oke. Selanjutnya adalah sebentar, ini untuk skop besar. Jadi kalau di industri, di pabrik terutama manufacturer yang sudah mass product, desainnya itu harus diperhatikan. Seperti tadi ya, saya katakan bahwa kita harus memastikan dulu end-to-end produknya kita tuh mau apa, supaya kita bisa ngedesain pabrik atau rumah UMKM-nya seperti apa. Kemudian untuk scale besar industri biasanya lantainya harus epoxy. Mungkin kalau UMKM nggak epoxy nggak apa-apa Bu, tapi harus benar-benar memperhatikan bahwa lantainya itu mudah dibersihkan dan selalu dalam keadaan bersih. Kemudian dindingnya juga harus diperhatikan. Atapnya juga nggak boleh bocor, kemudian kabel-kabel, jalur kabelnya juga harus tertutup. Kemudian pintunya juga harus diperhatikan. Biasanya di industri pintunya ukurannya besar-besar, ada yang sliding, ada yang dibuka. Kemudian jendelanya biasanya harus ada kasanya nih buat nahan supaya nggak ada masuk serangga nih, jadi double protector. Kemudian penerangan. Nah, penerangan kadang-kadang menurut kita kenapa sih harus terang gitu kan? Penerangan itu bagian penting dari GMP karena kita butuh penerangan. Jadi untuk making something, doing something itu kayak misalkan, oh nggak enak dong kalau misalkan kita ngeliat remang-remang gitu, lagi mungkin atau making sesuatu kok lampunya redup-redup ya. Nah, seperti itu. Kemudian gudang warehouse juga menjadi salah satu perhatian dari GMP. Tata letaknya, kemudian penyusunan apa aja sih yang harus disimpan di warehouse. Oke, yang selanjutnya aku akan ke peralatan pengolahan. Jadi di sini peralatan pengolahannya harus seperti apa sih yang berdasarkan GMP itu? Yang pertama adalah mudah dibersihkan. Jadi harus mencari alat yang mudah dibersihkan. Kadang di industri itu ada istilahnya CIP dan COP untuk piping yang bisa dibuka dan tidak bisa dibuka. Intinya harus mudah dibersihkan. Kemudian hindari peralatan yang terbuat dari kayu. Hindari ya kalau bisa. Kalau nggak bisa, nanti harus ada special treatment-nya. Kemudian kalau gunakan bahan yang tahan karat atau steel. Jadi semua industri sekarang menggunakan bahan yang stainless steel.
Kemudian dilengkapi penunjuk ukuran, misalkan timbangannya bukan timbangan yang nggak ada ukurannya nih, kayak timbangan dagang gitu, tapi ada timbangan mau digital, mau analog, tapi bisa kelihatan, oh saya mau nimbang 50 gram, tertera di situ 50 gram. Bukan asal timbang aja, oh ini kira-kira kayaknya 50 gram deh. Ya bisa ya Ibu, Bapak. Kemudian kalau di industri harus terkalibrasi. Supaya apa? Supaya kita bisa pantau, apakah alat tersebut masih bisa digunakan atau tidak. Oke, itu dari peralatan pengolahannya. Kemudian kita beralih ke sanitasi. Pembersihannya seperti apa sih sanitasinya? Tujuannya apa sih suatu industri atau UMKM itu harus ada sanitasi? Tujuan dari sanitasi adalah menjamin bahwa ruang pengolahannya serta ruangan lainnya terpelihara. Peralatannya, ruangannya terpelihara bersih dan bebas cemaran. Tadi kan katanya mau aman, mau bermutu, layak dikonsumsi kan? Jadi kita harus memastikan nggak cuma ruangannya aja, nggak cuma ruang produksinya aja, tapi ruangan-ruangan yang lain juga harus diperhatikan. Kemudian apa aja sih harus diperhatikan dari si sanitasi ini, gitu kan? Suplai airnya. Air ini dibedain jadi dua ya Bapak Ibu. Jadi ada air yang digunakan sebagai air sumber pengolahan dan air bukan air sanitasi lah dibilangnya. Kalau air yang digunakan sebagai bahan baku, ada regulasinya tersendiri. Harus sesuai dengan Permenkes nomor 492 tahun 2010. Kalau air sanitasi bebas. Yang penting airnya bersih, tidak berbau, ciri-ciri air bersih pada umumnya. Kemudian pembuangan air limbahnya. Otomatis harus dijaga bersih dan tidak mencemari lingkungan sekitar. Jangan udah bikin nih penampungan limbahnya, tapi ternyata dibuangnya ke limbah tetangga. Itu kan nggak boleh. Oke, kemudian fasilitas pencuciannya. Kalau bisa diusahakan, non-pangan dan pangan harus terpisah. Jadi misalkan ada alat yang dipakai untuk baking, sama alat yang digunakan untuk ngepel lantai, nah itu dipisahkan. Jangan dijadikan satu, nanti nyucinya yang baking di situ, yang buat ngepel di situ, yang buat nyapu di situ, itu nggak boleh. Kemudian program pembersihannya itu harus dicatat dan dilakukan secara berkala. Jangan ngebersihinnya cuma 2 bulan sekali deh. Kalau bisa rutin. Setiap hari, daily-nya ada, setiap minggunya ada, general cleaning besarnya juga ada. Terprogram, terjadwal, dan tersusun. Kemudian masuk ke pengendalian hama. Oke, saya belum berganti. Oke, sudah. Sistem pengendalian hama. Hama itu apa aja sih? Gitu kan? Oh, hama itu adalah binatang pengerat aja, Bu. Tikus. Enggak ya? Serangga juga termasuk. Hama lain, nyamuk, lalat, kecoa, itu masuk hama. Yang intinya dia menyebabkan terjadinya pencemaran terhadap bahan pangan. Mau dari raw materialnya, food additive-nya, sampai finish good-nya, mereka mencemari nih binatang-binatang ini. Ada lalat di sini, ada tikus, ada kecoa, ada nyamuk. Nah, ini harus kita berantas ya ibaratnya. Nggak boleh ada yang masuk ke dalam ruang produksi apalagi. Masuk ke dalam bangunannya aja nggak boleh, apalagi mereka ada di ruang produksi. Bisa dibayangkan dong Bapak Ibu sekalian, akan terjadi apa pada finish good atau produk akhir yang Bapak Ibu hasilkan kalau menemukan salah satu di antara mereka ini. Oke, kemudian hygiene personil. Tadi sanitasi lebih ke fasilitas sama peralatan. Sekarang udah ada clue-nya, hygiene tapi lebih ke personil di sini. Ada tulisan personilnya. Berarti perorangan. Apa aja sih? Ya relate sama perorangannya tadi, fasilitasnya. Hygiene-nya apa ya? Kita cuci tangan, harus ada sabunnya, harus ada pengering tangannya. Jangan sampai pas mau cuci tangan, oh bukan hand soap yang tersedia, malah sabun cuci gitu kan. Oh pengering tangannya nggak ada, ya udah dia elap-elap aja di jas lab atau di baju, itu nggak boleh. Harus benar-benar tersedia. Baik dari sabun cuci tangannya benar-benar sabun cuci tangan, bukan sabun colek, bukan sabun mandi gitu ya, benar-benar hand soap. Kemudian pengering tangannya ini boleh choice-nya ada yang sekali pakai, ada yang berkali-kali pakai, tapi tetap harus diperhatikan kebersihannya. Kemudian kalau bisa disediakan tempat ganti karyawan. Nggak mungkin dong karyawan ganti di depan pintu gitu kan, harus ada tempat gantinya tersendiri. Kemudian toilet, nah ini kan pemakaian bersama, jadi keadaannya, kondisinya harus bersih, sumber airnya mengalir, nggak boleh mampet. Kemudian saluran pembuangannya juga jelas, nggak boleh nyampur sama yang dari produk pangannya. Kemudian karyawan yang masuk harus pakai apa aja sih? Harus pakai baju kerja, kemudian pakai hairnet, penutup kepala, pakai masker, kemudian cuci tangan dengan sabun. Tadi fasilitasnya udah disediain, udah ada loh, tinggal kitanya aja nih awareness-nya, cuci tangan nggak sih sebelum masuk ruang produksi. Kemudian kesehatan dari karyawannya, biasanya kalau untuk industri akan ada medical check-up sebelum masuk.
Jadi apa aja sih biasanya itu TBC dan hepatitis. Tapi kalau misalkan lagi kegiatan produksi nih, tiba-tiba ada yang diare, sakit perut, nah kalau boleh diizinkan pulang. Karena bakterinya bisa mencemari produk akhir yang kita hasilkan. Nah, ini beberapa contoh ya untuk personal hygiene do and don'ts-nya. Jadi ada checklist dan ada cross-nya. Apa sih yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Misalkan pakai airing, pakai anting-anting boleh nggak sih? Sebenarnya nggak boleh. Jadi masuk ruang produksi itu tidak boleh memakai perhiasan apapun. Cincin, kalung, bracelet, gelang, anting itu nggak boleh. Jam tangan pun kadang nggak boleh. Cuma itu balik lagi ke SOP dari masing-masing perusahaannya. Kemudian rambutnya panjang boleh nggak? Nggak boleh. Karena itu relate sama grooming. Kuku panjang boleh nggak? Nggak boleh. Karena bayangin, kuku itu panjang berarti ada kemungkinan mikroba akan masuk ke sela-sela kuku. Kemudian kita nggak pakai sarung tangan, nggak pakai gloves. Nah, akan memicu terjadinya kerusakan pada end to produknya. Pakai sendal jepit boleh nggak? Di sini pakai sendal jepit nih mbaknya. Nggak boleh ya, harus pakai safety shoes. Kemudian bajunya sobek-sobek atau celananya sobek, kemudian ini bajunya kotor, itu juga nggak boleh. Harus dipastikan dalam keadaan bersih. Ini salah satu contoh aja, tapi nggak semuanya seperti ini ya, tertutup booking, nggak. Ada yang lengannya pendek, tapi benar-benar pakai hairnet, kemudian pakai masker, kemudian pakai safety shoes. Oke. Kemudian selanjutnya adalah, maaf karena slide-nya tidak bisa nih. Oke, pengendalian proses. Nah, di sini ada kontribusi dari QA, R&D, dan divisi-divisi lain. Kenapa sih proses harus dikendalikan? Gitu kan? Tadi kan kita mau dapat produk yang bermutu, aman, layak dikonsumsi. Kan kita nggak tahu. Tadi kan GMP nggak boleh menitik beratkan pada end produknya, tapi prosesnya yang harus dijalani. Yang pertama tadi sudah disampaikan oleh Ibu Julia bahwa bahan baku itu penting. Kenapa? Karena relate sama formulasi. Nah, itu saya tulis di sini R&D. Jadi nggak cuma GMP itu infrastruktur, oh tidak. Good manufacturing practice, semua yang relate sama cara produksi pangan yang baik. Kemudian, cara pengolahannya harus diapakan sih? Harus dibakukan. Misalkan, aku hari ini bikin kue bakingnya 100 derajat. Oh, tiba-tiba besok gantilah, bosan 100 derajat, 110 lah. Besok lusa 130 lah, itu nggak boleh. Karena kita harus membakukan. Supaya apa? Supaya nanti ketika ada pergantian orang, ataupun orang masuk, udah jelas loh, baking itu 100, nggak boleh lebih dari 100. Dan ini juga harus di-trial. Apa sih efeknya kalau misalkan lebih dari 100? Apa sih efeknya kalau kurang dari 100? Makanya di sini adalah pengolahan yang baku secara tetap, terverifikasi dan tervalidasi. Nggak sampai di situ. Ini inisialnya kita persiapkan raw material, kemudian in prosesnya kita siapkan baku standarnya, sampai at least sampai ke tangan customer, distribusinya juga harus diperhatikan. Cara transportasinya misalkan harus pakai truk yang cooling, yang dingin. Karena kita frozen food misalkan. Nah, itu juga harus diperhatikan. Supaya apa? Supaya produknya itu nggak terjadi perubahan sampai ke tangan customer. Karena kan ending kita adalah customer ya, konsumen langsung yang mengkonsumsi dari produk akhir yang kita hasilkan. Nah, kemudian apa aja sih yang pengolahannya itu? Nah, biasanya di industri itu sudah menetapkan beberapa sistem. Ada HACCP, ada ISO, ada FSSC, ataupun BRC. Nah, di antaranya akan ada critical point atau tahap-tahap kritis. Sebenarnya ini nggak harus industri besar ya, UMKM juga harus bisa gitu. Misalkan baking kayak tadi aku bilang, suhu itu kan berarti kritis ya Bapak Ibu. Yang ketika Bapak Ibu melakukan perubahan akan mengakibatkan efek lebih lanjut pada produk akhir. Itu yang dimaksud tahapan kritis. Jadi ketika Bapak Ibu mainin suhunya nih, 110, 120, oh produknya over baking nih, warnanya dari golden brown jadi coklat tua banget. Nah, itu yang dimaksud tahap kritis. Jadi nggak harus industri aja nih yang udah punya sistem. Tapi UMKM atau yang baru mau belajar usaha juga bisa ditetapkan. Misalkan aku mau bikin jus gitu kan, akan ada perbedaan nih, blendernya berapa lama ya? 5 menit deh, atau 10 menit deh. Nah, itu bisa ditetapkan dengan trial. Nah, seperti di sini kan, aku kasih contoh kecepatan putaran pengadukannya berapa sih? Waktunya proses, kayak tadi, bakingnya berapa? 5 menit kah? 10 menit kah? Itu bisa ditentukan sebagai tahap kritis. Kenapa sih harus ditentukan tahap kritis? Ya tadi balik lagi, karena berakibat langsung pada produk akhirnya. Sehingga kita bisa nanti prevent nih, oh kalau lebih dari 5 menit, apa sih harus kita lakuin? Gitu kan?
Nah, kemudian ada kontaminasi silang. Kontaminasi silang tadi ya relate sama hygiene sanitasinya, kebersihannya, kemudian pest control-nya seperti apa, kemudian permukaan mejanya, surface-nya harus bersih loh. Kan kita nggak tahu ya, sembarang taruh, oh ternyata mikroba itu tidak terlihat memang, tapi ada. Dan bisa berakibat fatal bagi produk akhirnya. Oke, kemudian saya lanjutkan ke ini. Manajemen dan pengawasannya. Jadi tadi Bu Julia juga sudah menerangkan bahwa R&D itu nggak bisa berdiri sendiri. Nah, saya pun juga sama. QA itu juga tidak bisa berdiri sendiri. Harus banyak support dari divisi lain. Top manajemen juga harus ikut. Kenapa? Karena hierarki tertinggi dari suatu industri atau suatu UMKM, misalkan ya, owner bisa dikatakan sebagai top manajemen. R&D di sini bertugas untuk memilih, mensortir bahan baku, tambahan dan kemasan yang akan digunakan, kemudian trials, laboratorium scale, kemudian ada pihak produksi juga nih yang akan memproduksi produknya. Kemudian QC yang akan mengawasi jalannya produksi inline di sini. Setelah QC selesai akan ada tahapan selanjutnya logistik, pendistribusian sampai ke customer. Dan di sini ada QA. QA adalah yang mengawasi mutu dari awal sampai dengan akhir change-nya. Jadi banyak ya Ibu, Bapak relate sama another division-nya. Oke, kemudian apa sih? Tadi kan poin terakhir adalah pencatatan dan dokumentasi. Kenapa sih penting gitu kan? Kalau industri besar seperti, lagi-lagi seperti saya katakan bahwa mereka sudah menganut suatu sistem tertentu, documentation itu penting. Karena untuk audit. Ya. Jadi semuanya nih, dari stepping, misalkan kayak tadi hygiene itu harus ada checklistnya. Apa aja sih, misalkan kukunya panjang atau enggak nih, si A. Kemudian pakai masker atau enggak, pakai hairnet atau enggak, pakai safety shoes atau enggak, itu ada dokumentasinya. Ada SOP-nya juga ya. Jadi UMKM, industri sama, bikin standar operating procedure-nya itu seperti apa. Kayak misalkan tadi, contohnya baking. Baking itu apa sih? Kemudian yang mempengaruhi apa aja sih prosedurnya, bikin kue misalkan, siapin materialnya, isinya tepung terigu, telur gitu kan. Terus setelah raw materialnya ready, diapain misalkan di mixing, setelah mixing didiamin dulu di resting sampai dengan di baking. Jadilah kue. Nah ini formnya relate ya, jadi bikin SOP-nya dulu, guidance-nya, kemudian form yang mendukung SOP-nya, baru IK-nya, instruksi kerjanya, yang mendetail. Kemudian setelah dokumentasi ini semua ada, next step-nya apa sih? Sistem kita jadi terkendali semuanya. Kalau udah terkendali, kita dapat apa sih? Jaminan mutunya dapat. Meningkat. Keamanan produknya kita dapat. Jadi nggak usah khawatir lagi. Kalau semuanya sudah dijalankan dan terkendali, semua GMP-nya bisa kita achieve. Oke, kemudian manfaatnya. Tadi poin 3 ya, manfaat GMP itu apa gitu kan. Ternyata manfaat GMP nggak cuma buat kita loh, pelaku usaha gitu ya, saya bikinnya di sini pelaku usaha, mau industri maupun UMKM, ternyata konsumen juga loh, gitu kan. Kalau untuk pelaku usaha, otomatis jaminan kualitasnya oke, keamanan pangannya udah trustless lagi, udah nggak ragu nih, bikin ini, bikin kue, udah ada SOP-nya, udah ada formnya, udah ada IK-nya, aman. Semuanya sudah terkendali. Kemudian mengurangi kerugian, jelas. Coba kalau misalkan kita nggak make sure GMP-nya, buang-buang raw material, kemudian prosesnya nggak kita bakukan, buang-buang produk akhir yang kayak tadi, coba 100 derajat, besok 110 derajat, nah itu namanya pemborosan. Kemudian di sini efisiensi penerapan sistem apapun, mau HACCP, mau ISO, itu GMP sangat membantu. Kemudian memenuhi persyaratan tadi ya, ada beberapa regulasi terkait dengan GMP. Kemudian meningkatkan kompetensi, iya dong, coba Bapak Ibu kalau beli sesuatu produk, snack, apapun itu, lihat ada, oh nih, GMP certified, berarti kan langsung terkenal. Oh, perusahaannya image-nya bagus nih, karena udah dapat sertifikat GMP. Nah, berarti kan branding image perusahaannya jadi naik. Kemudian mendukung penerapan sistem manajemen mutu itu sudah pasti. Lihat sama yang HACCP ataupun sistem yang diimplementasikan. Kemudian untuk konsumennya apa sih? Saya selaku produsen dan selaku konsumen juga pasti trust saya naik dong. Kayak tadi, misalkan saya beli produk A, wah udah GMP certified nih, berarti udah bersih, clean, sanitasinya terjaga, pest controlnya aman, beli deh, gitu kan. Dibanding yang polos, nggak ada tandanya apa-apa. Saya lebih percaya yang sudah ada certified-nya. Sama kayak halal kan, kalau udah ada halal, udah nyaman nih, oh saya percaya, jadi saya bisa konsumsi nih, nggak ragu lagi. Nah, itu contohnya. GMP juga seperti itu. Kemudian meningkatkan wawasan dan pengetahuan terhadap produk sama.
Kayak tadi meningkatkan kompetensi perusahaan. Jadi kita tahu nih, oh ini produk udah GMP secara garis lurus. Kemarin kita udah belajar nih GMP itu good manufacturing practice. Seenggaknya, oh hygiene-nya berarti orang-orangnya bersih. Oh sanitasinya berarti ruangannya bersih. Itu ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian kita masuk, tadi kan saya udah sedikit bahas juga ya peranan QA-nya, nyelip-nyelip di slide-nya, kemudian ini garis besarnya. Apa sih peranan QA di bidang industri apapun ya, mau pangan, karena setiap perusahaan pasti ada quality assurance. Cuma mungkin job desk-nya berbeda. Bedanya dalam artian pangan dan non-pangan. Tapi kalau untuk pangan, skupnya kurang lebih sama. Jadi quality assurance itu apa sih? Kalau bahasa Indonesianya penjaminan kualitas ya. Kualitasnya harus dijamin nih. Berarti upaya nyata secara terus-menerus, jadi ini aku bold terus-menerus karena kita menginginkan continuous improvement. Jadi kita pengen continuous improvement, perubahan yang terus-menerus dan berkelanjutan. Untuk memberikan kepuasan jelas, satisfaction buat konsumen. Kenapa? Supaya trust konsumennya naik dong, kepercayaannya. Buat apa kita jaga dari awal sampai produk akhir kalau konsumen nggak percaya? Itu kan sia-sia jatuhnya. Nah, terus apa aja sih? Di sini yang E adalah menetapkan standar-standar mutu. Tadi ya, seperti pengolahan yang di awal saya bilang bahwa mutunya harus dijaga dengan apa? Pengolahannya. Harus dibakukan metodenya. Dari lini produksi sampai produk akhir. Dari mulai tadi R&D menyediakan suplai bahan baku, seleksi, evaluasi, sampai dengan di tangan konsumen. Itu QA harus buat nih, SOP-nya gimana sih, seperti apa sih rules-nya dan prosedurnya. Penyimpanannya juga, penanganannya selama distribusi juga masuk, tadi saya sudah katakan. Kemudian metodenya nih, kan nggak cuma kita bikin kue gitu kan, kita bikin jus, tapi kita nggak punya analisa apa-apa. Nah, itu juga harus ditentukan. Analisa QA/QC-nya seperti apa sih? Kalau misalkan mau jus, apa sih yang harus dilihat? Apakah organoleptiknya, apakah fisiknya, kimia, dan microbiological-nya. Kemudian penentuan batas minimum dan maksimum. Jadi ada range-nya, keberterimaannya seperti apa. Misalkan kayak tadi, aku mau bikin jus lah, warna, enggak deh, jangan warna ya. Misalkan rasa asamnya itu 2-3. Nah, itu QA bersama R&D menentukan. R&D memberikan informasi tentang product specification in laboratorium scale-nya, kemudian QA dan QC apply in mass production. Sama nggak sih seperti yang sudah ditetapkan R&D? Nah, kita tentukan nih, bareng ya, collaboration, minimum sama maksimumnya. Supaya apa? Supaya tetap di sini loh range-nya, nggak outspec. Oke, kemudian memastikan penerapan sistem keamanannya terimplementasi. Ya, pasti tugasnya aja penjamin kualitas. Kita yang menjamin loh, kita ngegaranti bahwa dari awal sampai akhirnya itu oke. Tidak ada kendala sama sekali. Tidak ada penyimpangan sama sekali. Kemudian yang F-nya memastikan bahwa sistem yang terbentuk itu terimplementasi dan dapat terukur. Pasti harus terukur. Segala sesuatunya tadi saya bilang harus diukur ya. Timbangan aja harus diukur. Jadi kita implementasi juga harus terukur. Misalkan mengurangi defect, mengurangi komplain, nah itu kan terukur. Kemudian yang terpenting adalah melakukan audit. Jadi setelah kita implementasi, udah gitu aja? Ya enggak. Harus kita audit lagi, harus kita review lagi, harus kita kaji ulang lagi. Kurangnya di mana sih? Gitu kan. Kan nggak selamanya sistem langsung ter-apply dengan baik ya Bapak-Ibu sekalian. Pasti ada plus dan minusnya. Oke, jadi implementasi GMP-nya itu seperti apa sih? Gitu kan. Kalau misalkan kita baru nih Bu, mau implementasi GMP ceritanya. Yang pertama adalah bentuk dulu timnya. Timnya nggak usah banyak-banyak, maksudnya tim, saya bilang tim 10 gitu, nggak usah, misalkan 2 orang aja cukup, kalau misalkan UMKM gitu kan, tapi udah harus tahu ya, GMP-nya definisinya, kemudian ruang lingkupnya seperti apa, supaya nggak salah nanti, satukan pemahaman dulu nih, ruang lingkup yang mau kita apply di GMP-nya apa. Kemudian training penting ya, untuk menjelaskan supaya tadi visi misinya sama nih, GMP yang kita maksud sama loh, nanti GMP yang dimaksud si A pangan, GMP yang dimaksud si B non pangan, kan jadinya beradu. Kesalahpahaman. Kemudian divalidasi tadi, kayak misalkan bakingnya itu 100 ya, nggak boleh 110, karena kalau 110 warnanya berubah, gitu kan? Itu namanya harus divalidasi. Berdasarkan apa? Trial. Kemudian kalau sudah berjalan sampai validate, diaudit. Gunanya audit adalah mereview kembali, apakah tim quality-nya sudah bekerja, apakah training yang diberikan sudah oke, apakah proses dan metode yang sudah dibakukan juga sudah sesuai. Di sini dapat review-nya kan, dapat value, dapat nilainya. Nah, di situ kita bisa memutuskan buat achieve GMP-nya. Jadi goals kita kan GMP. Nah, ini adalah rules yang harus Bapak Ibu lakukan supaya mendapatkan GMP. Oke, jadi ada bedanya kan, udah mulai ada gambaran nih,
Semoga ya Bapak Ibu. Apa sih bedanya kalau pelaku usaha itu menerapkan GMP sama enggak? Tadi ya, kalau GMP udah jelas, hygiene-nya kita jaga, sanitasinya kita jaga, otomatis kita dapat produk yang aman. Aman dari segi bahannya, dari segi prosesnya. Kemudian kalau sudah aman pasti bermutu dong. Ya kita bisa nge-step bahwa kita sudah menjalankan GMP loh. Semuanya sudah sesuai. Pasti aman, pasti bermutu. Konsumen jadi, oh iya nih, udah nih, percaya deh sama yang ini. Sehingga layak untuk dikonsumsi. Bayangin kalau misalkan di rumah kita, misalkan rumah industri, UMKM, tikus ada di ruang produksi 10 gitu kan. Udah bisa diimajinasikan apa yang akan terjadi pada produknya. Sakit perut orangnya makan. Nah, analoginya seperti itu. Jadi udah bisa ya membayangkan apa sih bedanya kalau kita apply GMP dengan non-GMP. Tapi ini tetap berproses ya, nggak bisa langsung simsalabim jadi GMP mau praktekin semuanya. Tetap harus berproses. Oke, jadi intinya adalah kalau mau mendapatkan produk yang oke, kalau mau mendapatkan produk yang aman, kemudian ingin meningkatkan trustness konsumen, GMP-nya harus diperhatikan. Jadi sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf juga atas slide-nya. Terima kasih Pak Adit dan rekan-rekan sekalian. Baik, terima kasih Bu atas presentasinya nih, banyak sekali nih manfaat yang kita dapat dari penjelasan Ibu Tio. Jadi betul-betul GMP ini dengan menerapkan GMP di suatu proses produksi itu bisa meningkatkan trust kepada customer begitu ya Bu ya. Jadi kita nggak ragu lagi nih bagi produk-produk yang udah bersertified GMP. Nah kita udah aman. Wah kita nggak perlu lagi nih nanya ini bener gak nih produksinya, hygiene nggak? Nah kita sudah tahu, sudah melihat dari produksinya udah standar GMP ya kita udah aman deh untuk makan begitu ya. Baik, untuk selanjutnya terima kasih pada para soulmate yang sudah bertanya. Mungkin salah satunya di sini saya akan membacakan pertanyaan dari Bapak Dede. Ya, Bapak Dede di sini nanya nih Bu, ini konsumen kan nggak mungkin nih Bu melihat langsung ke dapurnya. Contoh nih misalnya di UMKM, bagaimana nih kita meyakinkan kepada konsumen bahwa produksi yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan GMP gitu loh Bu. Terima kasih. Oke. Pak Dede gini, biasanya kan UMKM itu akan mengarah pada PIRT ya Pak. Jadi di PIRT itu pun sendiri, jadi Bapak nggak bisa, oh saya mau jual ini. Sekarang di Indonesia sendiri regulasi sudah sangat meningkat ya Pak, terutama BPOM dan Halal dan kawan-kawannya yang terkait sama regulasi, mereka sudah menggebu-gebu bahwa UMKM pun harus mempunyai izin edar, gitu kan Pak. Contohnya adalah PIRT. Nah di dalam PIRT sendiri itu ada poin untuk GMP. Jadi ketika Bapak sudah mendapatkan PIRT, otomatis GMP Bapak sudah tercover. Dan kita atau saya sendiri sebagai konsumen lihat produknya Bapak, oh misalkan keripik nih, keripik pisang gitu, udah ada PIRT-nya, berarti sudah punya izin edar. Dan GMP itu menjadi salah satu dasar dari semua sertifikasi. Karena infrastrukturnya, kemudian proses pengolahannya. Jadi secara awareness, masyarakat akan tahu nih, oh udah punya PIRT nih, oh udah punya izin nih, oh berarti produknya Pak Dede udah aman nih, saya bisa konsumsi, saya bisa repeatable ordernya nih. Nah seperti itu ya Pak. Jadi Bapak nggak perlu khawatir ketika misalkan akan bisa dibedakan antara produk yang sudah GMP ataupun yang belum GMP relate kepada izinnya. Itu ya Pak. Semoga menjawab pertanyaan dari Pak Dede. Baik, terima kasih penjelasannya. Pak Adit, boleh saya bertanya? Mohon maaf sebelumnya pada soulmate sekalian. Untuk sesi pertanyaan, tanya jawab ini kita hanya buka untuk diskusi atau pertanyaan via chat ya Pak ya atau Bu. Nah, jadi mohon untuk bisa jika ada pertanyaan yang perlu dipertanyakan kepada pemateri kami, nah di situ bisa via chat. Terima kasih untuk sebelumnya. Untuk selanjutnya Bu, ada pertanyaan lagi nih dari Bu Selina. Nah ini, apakah GMP itu sebagai acuan hanya untuk fasilitas yang berkaitan dengan produksi saja? Jika pergudangan, kira-kira perlu nggak sih Bu diterapkan untuk GMP? Terima kasih Bu. Silahkan. Mohon maaf, belum di-unmute Ibu.
Ya. Maaf. Menjawab pertanyaan dari Bu Selina, apakah GMP hanya untuk relate dengan factory dan produksi ya, Bu? Enggak ya, Bu. Jadi semua apa ya, kalau aku bilang industri, mau dia ada pengolahannya, mau dia supplier, mau dia distributor, kecuali produsen tetap harus meningkatkan GMP-nya. Misalkan kalau Ibu pergudangan, apa sih? Misalkan tata letak barangnya, penyusunan di tray-nya itu seperti apa. Nah, itu kan relate ya, Bu, untuk memudahkan juga. Kemudian di dalam semua industri pasti ada sanitasi. Sedangkan sanitasi juga including dengan GMP. Berarti kan Ibu juga harus masuk ke sanitasinya, otomatis Ibu masuk ke GMP-nya. Hygiene karyawan nggak cuma produksi aja yang dicek kukunya, dicek semuanya, harus pakai hairnet, harus pakai masker, nggak hanya produksi. Tapi pergudangan, orang pergudangan kan bolak-balik masuk gudang, Bu. Sedangkan gudang itu harus steril. Jadi Ibu juga harus memperhatikan GMP-nya. Seperti apa sih peraturan untuk karyawan yang mau ambil barang di gudang. Misalkan, saya mau ambil barang untuk loading. Apakah saya boleh pakai baju biasa aja, atau saya harus pakai safety shoes, atau saya harus pakai sendal. Nah, itu relate sama GMP ya, Bu. Jadi tidak hanya untuk proses produksi saja. Terima kasih, Bu Selina. Semoga menjawab pertanyaannya. Baik, terima kasih Ibu Tio atas jawabannya. Mudah-mudahan rekan Soulmate terjawab ya untuk pertanyaan-pertanyaannya. Baik, mohon maaf sekali lagi tidak bisa semua kami bacakan untuk pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin nanti bisa dijawab lebih lanjut oleh para speaker kami. Baik, terima kasih Ibu Tio atas pemaparannya. Mudah-mudahan Ibu Tio sehat selalu, Ibu. Terima kasih. Amin. Terima kasih rekan-rekan semuanya. Assalamualaikum. Selamat malam. Baik. Baik rekan-rekan Soulmate semua di sini, kita juga mengingatkan jangan lupa nih, kita ada akun kita di sosial media kita, yaitu di Instagram, Facebook, dan juga LinkedIn dengan akun name yaitu @solubis.com. Nah, di sini harapan kita rekan-rekan supaya lebih mengetahui info apa saja nih ke depannya yang akan dipresent oleh Solubis, silakan follow akun dari media sosial kami. Begitu, terima kasih. Baik rekan-rekan Soulmate, masih semangat ya. Untuk selanjutnya masih ada nih di tengah-tengah kita speaker ketiga kita yaitu Bapak Diki Zulkarnain. Nah, di sini selaku Head Sales Acquisition yang mana di sini akan menjelaskan apa sih peran dari Solubis di tengah food industry. Begitu. Sebelumnya Assalamualaikum, selamat siang Bapak Diki. Bagaimana, sehat Pak Diki? Halo, sehat Dit. Baik, ya mudah-mudahan di sini rekan-rekan juga bisa mengikuti full ya Pak ya dari rangkaian acara yang kita sudah persiapkan begitu sehingga mendapatkan materi yang full juga begitu. Oke, untuk selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Diki untuk mempresent untuk materinya. Untuk waktunya kami silakan Pak Diki. Oke. Jadi saya Diki Zulkarnain, Head of Sales Account Acquisition dari Solubis. Kami adalah punya tagline nih, everyone can be an entrepreneur. Sebenarnya apa sih? Benar nggak sih? Emang Solubis itu benar-benar ya sih sebenarnya bisa bikin semua orang bisa menjadi entrepreneur, bisa menjadi pengusaha gitu. Seperti apa? Awalnya dari mana gitu. Jadi saya ingin menjelaskan bagaimana Solubis ini bisa mengubah dunia industri di Indonesia menjadi lebih baik, lebih efisien, lebih efektif, dan menjadikan setiap orang bisa punya potensi yang sama untuk menjadi pengusaha. Oke, kami hadir dari sini. Kami mulai dari sini. Kalau coba Bapak Ibu semua di sini googling Indonesia kekurangan bahan baku industri, ternyata ini menjadi hal yang sudah ada di Indonesia selama ini. Kita melihat bahwa tadi Ibu Julia juga speaker sebelumnya juga sempat mention ya. Iya, kita udah research, kita udah develop, sampelnya sudah ada. Begitu kita mau level produksi massal, ini bahan bakunya sulit. Atau ternyata sudah diterima market nih produknya, ternyata sulit lagi untuk kita bisa memproduksi produk tersebut. Ini yang kadang menjadi masalah di perindustrian di Indonesia, terutama di industri makanan ya. Karena di industri makanan itu salah satu yang sudah terbukti, terutama di saat ini pandemi, adalah industri yang tetap bertahan bahkan berkembang di Indonesia. Ini yang benar-benar kita harus perhatikan bagaimana kita menjaga industri makanan Indonesia itu tetap sustain, tetap menjadi
industri makanan Indonesia tetap menjadi raja di negaranya sendiri, seperti itu. Nah, kalau kita lihat sebenarnya industri makanan dari jumlah total industri bahan baku impor yang masuk ke Indonesia, ternyata 60%-nya itu adalah bahan baku makanan atau food ingredients. Nah, ini yang kita juga melihat ternyata 99% pengusaha di Indonesia itu adalah bentuknya UMKM. Jadi kita melihat cukup banyak gap di sini. Bagaimana kebutuhan untuk industri makanan Indonesia itu cukup tinggi, namun secara akses kita melihat banyak 99% UMKM ini adalah angka yang tinggi. Dan kami sangat yakin tidak semuanya memiliki akses yang sama untuk misalnya melakukan impor. Atau bahkan mengetahui apa itu impor. Atau bahkan mengetahui apa sih supplier apa sih di luar yang bisa membantu produksi di industri saya, ya supaya semakin berkembang. Ini yang kita memberikan jalan bagi semua industri mikro, kecil, dan menengah untuk dapat kita tumbuh bersama dengan akses yang sama untuk industri lokal di Indonesia. Kita sangat bersemangat untuk bisa membangun industri-industri mikro, kecil, menengah di Indonesia untuk bergabung bersama Solubis, kita berkembang bersama. Kita mulai semuanya dari kecil, nggak ada semua bisnis itu mulai dari besar. Kita pasti mulai dari kecil. Kita start small, tapi dengan impact yang besar. Itu kan semua cita-cita bisnis, pasti seperti itu. Jadi kami Solubis mau mendampingi hal itu dari awal sampai kita bertumbuh bersama meraih sukses di dunia bisnis, terutama di industri food industry saat ini ya. Nah itu ini menjadi misi kami saat ini. Untuk memberikan akses untuk bahan baku yang berkualitas, baik itu dari internasional ataupun dari bahan baku lokal bagi pelaku-pelaku industri kecil di Indonesia. Juga kita ingin sampaikan bahwa sekarang udah industri 4.0 ya, semuanya udah IoT, semuanya sudah serba digital. Kami memastikan bahwa Solubis memimpin inovasi untuk digital teknologi digital di Indonesia, terutama di industri food. Kami juga membuka jaringan seperti yang tadi disampaikan sebelumnya, bahwa kita memberikan akses yang sama bagi semua industri kecil, industri besar, industri menengah, semua memiliki akses yang sama untuk mendapatkan supplier, mendapatkan bahan baku berkualitas bagi industri mereka. Kami buka pintu global, jaringan global untuk semuanya bisa diakses oleh segala lapisan industri. Juga yang pasti, semua bisnis itu juga harus bisa melihat masa depannya seperti apa. Saat saya mau membuat satu produk, itu akan seperti apa. Kita juga punya misi bahwa kita akan memberikan informasi yang paling update, yang paling cocok untuk bisnis Anda saat ini, sehingga ke depannya bisa tetap selalu survive di industri makanan. Oke, ini contohnya ya. Kalau kita melihat, tadi saya sampaikan sebelumnya bahwa impor bahan baku di Indonesia itu 60%-nya adalah bahan baku makanan dan bahan penolong gitu. Nah, kalau kita lihat konvensional distribusinya akan seperti apa, kurang lebih akan terlihat seperti ini. Bagaimana produsen bahan baku itu akan mengirimkan barangnya ke Indonesia. Ini produsennya banyak nih, mulai dari Tiongkok, mulai dari Thailand juga, dari India, dari Europe, dari US gitu. Itu banyak sekali sebenarnya yang masuk ke Indonesia gitu. Nah, tapi ternyata kan kita lihat aksesnya itu cuma ada di importer. Di importer ini memiliki akses untuk membeli barang dalam gudang mereka, lalu mereka bagikan lagi ke distributornya. Lalu distributor ini banyak toko-toko atau agen-agen kecil mereka baru bisa diakses oleh industri kecil. Contohnya, misalnya pabrik bakso dia butuhkan bahan-bahan dasar, bahan baku, itu berapa besar kemungkinan pabrik bakso itu memiliki akses langsung ke distributor atau ke importer sebagai sole distributornya. Ini kemungkinan sangat kecil kan. Jadi kita lihat secara flow ini, kita melihat ada butuh inovasi baru untuk bagaimana untuk supply chain seperti ini harus kita disrupt. Solubis menawarkan solusinya dengan hadirnya marketplace untuk raw material. Raw material di sini benar-benar mulai dari food, non-food, semuanya ada di sini. Jadi sesuai dengan kebutuhan industri di Indonesia. Juga selain itu kita juga ada Find the Expert. Find the Expert adalah bagaimana setiap pelaku industri atau yang baru memulai, saya mau mulai industri
industri makanan nih, mulai dari mana ya? Kita bisa konsultasi, kita punya kerjasama dengan banyak expert untuk berkonsultasi bagaimana sih caranya mengembangkan bisnis ini, atau bagaimana sih ide bisnis saya ini bisa berkembang, atau bagaimana membuat resepi yang saat ini sesuai dengan tren saat ini. Itu kita punya modul yang seperti itu. Jadi saya bilang sangat lengkap untuk kita mulai, baik yang sudah mulai usaha saat ini ataupun yang baru ingin mulai usaha saat ini. Gitu. Jadi kalau saya sedikit gambarkan untuk ekosistemnya akan seperti apa, jadi produsen raw material, baik itu internasional maupun lokal, Solubis hadir untuk memberikan akses bagi supplier internasional maupun lokal dengan tujuan utama adalah memberikan akses untuk industri-industri kecil di Indonesia. Bentuknya akan seperti apa saja, seperti saya sampaikan sebelumnya, kita hadir dengan marketplace, itu mulai segala kebutuhan raw material Bapak Ibu semua di pelaku-pelaku industri kecil, menengah, dan mikro, juga kita bisa melakukan konsultasi. Saya sudah mention tadi sebelumnya, bahwa bisa dikonsultasikan bagaimana bisnis kita ini bisa berkembang, bagaimana saya bisa develop produk, karena masalahnya dalam satu industri kecil adalah dia bisa menciptakan satu produk, akhirnya itu laku, bertahan berapa tahun, 3 tahun, 5 tahun, tapi akhirnya turun. Kenapa? Karena dia tidak dapat berinovasi. Contohnya di consulting ini adalah tadi Ibu Julia speaker sebelumnya juga mengatakan ya, setiap industri baik kecil itu harus punya R&D deh, walaupun itu bentuknya nanti adalah ownernya juga gitu kan. Nah, bagaimana ternyata jika ownernya ini, ya pelaku bisnisnya ini pengalamannya di industri makanan ini kecil, ternyata dia kemampuannya adalah, oh saya lebih banyak memiliki akses untuk banyak menjual hasil produksinya gitu. Bisa melakukan konsultasi di sini. Jadi secara pengetahuan juga bisa terupgrade bagi ownernya, bagaimana sih untuk research and development suatu produk, juga bisa bagaimana ya selanjutnya saya untuk mempertahankan bisnis saya yang saat ini, develop produk baru untuk memastikan bisnis berjalan dengan lancar, menjadi bisnis yang lebih sustain untuk ke depannya. Selain itu juga kita ada technical sourcing advisor, jadi kita punya banyak tim yang bisa mencari kebutuhan-kebutuhan dari industri ini, kebutuhan itemnya apa. Kita punya tim di dalam aplikasi Solubis untuk membantu mencarikan item-item tersebut. Jadi aduh saya sudah masuk ke aplikasi Solubis, aduh saya mau beli apa ya? Saya punya bikin barang saya itu, produksi itu permen misalnya. Saya butuhnya apa aja ya? Itu kita ada tim khusus yang bisa meng-advise bagaimana item-item apa saja sih yang dibutuhkan, juga memberikan akses juga ke supplier-supplier yang terpercaya. Oke, jadi kalau dengan aplikasi Solubis ini sebenarnya kita punya banyak fitur yang benar-benar bisa bermanfaat untuk pelaku industri, baik kecil hingga besar, karena kita memudahkan. Seperti gambar di sini ya, waduh, gampang banget sekarang. Zaman sekarang bisnis itu dengan handphone aja, ya benar-benar. Solubis mau menyampaikan itu. Solubis ingin menyampaikan bahwa segala kebutuhan untuk bahan baku, zaman dulu kita harus lihat, wah, oke cari bahan baku, cari ke toko kimia atau seperti apa ya. Sekarang simple banget, kita butuh cukup dengan handphone. Mulanya apalagi kita bisa punya langsung konsultasi lewat handphone juga nih. Aduh, saya ternyata lagi mixing tadi, lagi trial mixing, kok nggak sesuai dengan yang sebelumnya saya pelajari ya gitu. Bisa jadi langsung, oh konsultasi aja langsung gitu. Kita ada expert yang bisa membantu kita, mungkin lagi di tengah-tengah proses mixing dari raw material, oh saya coba ini kok ternyata nggak bisa ya gitu. Langsung aja tuh tanya ke konsultasi dengan expert kita. Wah ternyata ada 1 step atau 2 step yang kelewat hingga akhirnya tidak sesuai. Ya ini banyak juga kejadian yang seperti ini yang dikonsultasikan ke tim expert kita. Juga kita berikan akses mudah dan komunikasi langsung dengan supplier. Anda bayangkan bagaimana kita industri kecil, masih rumahan, kita punya kebutuhan raw material, kita dengan handphone bisa langsung berkomunikasi dengan supplier yang bisa menghadirkan bahan baku kita itu dari Eropa misalnya. Di mana lagi Anda mendapatkan akses untuk bisa berkomunikasi dengan mereka yang ada di luar Indonesia secara langsung, tanpa ada distributor, tanpa ada, waduh nanti harganya nanti beda-beda lagi. Bahkan Anda bisa langsung tanyakan harganya di sana untuk negosiasi harga. Selain itu, Solubis juga hadir dengan payment yang lebih fleksibel.
bedanya. Kalau kita harus belanja untuk raw material biasanya kebutuhannya berapa, bahkan ada yang harus bayar advance, atau bahkan ada yang saat ini mungkin ada Bapak Ibu sekarang di industri ya, kalau untuk kebutuhan di barang impor biasanya bayar advance ya, bayar di depan, kita tunggu 2 bulan, 3 bulan, baru tuh barangnya sampai gitu ya. Nah ini yang kita punya pilihan, banyak pilihan untuk fintech dan perbankan yang bisa mensupport itu. Bagaimana modal Anda yang saat ini bisa digunakan untuk terus berproduksi sambil menunggu barangnya datang, jadi lebih banyak produksi yang bisa dihasilkan. Kita juga memiliki real time tracking delivery. Jadi kita punya tim khusus untuk memonitor saat ini barang yang Anda order dari India itu sudah sampai mana. Kita punya tim khusus bisa menghandle itu. Anda bisa tanyakan di sana nanti kebutuhannya seperti apa, barangnya seperti apa, dokumen-dokumennya itu ada yang sudah siap itu seperti apa saja, itu benar-benar bisa di-tracking. Jadi saya pastikan dari manapun Anda order, selama dari negara manapun, selama dari aplikasi Solubis, itu semuanya aman. Dan yang terakhir, tentu pasti banyak tuh ya, kayak saya ini biasa yang belanja online biasanya, aduh dikit-dikit nanya nih, udah sampai mana ya barang saya, udah sampai mana ya barang saya. Kita punya customer care yang untuk masalah-masalah seperti itu, tenang aja. Ternyata barang yang sampai misalnya tidak sesuai dengan yang disampaikan saat di aplikasi Solubis, itu nggak masalah. Kita punya customer care yang bisa membantu mengakses Anda untuk melakukan klaim jika memang tidak sesuai dengan yang dijanjikan oleh supplier tersebut. Gitu. Bagaimana sih marketplace di Solubis ini? Marketplace Solubis, seperti Anda bisa lihat di sini, kita bisa menampilkan bahwa sampai akhir 2022, kita akan sejumlah supplier dan produknya sampai di angka 40.000. Ini nggak cuma supplier lokal, kita juga punya supplier mengembangkan bagaimana supplier-supplier internasional bisa mengisi kebutuhan bahan baku di Indonesia. Dengan tujuan tentunya memaksimalkan produksi industri makanan di Indonesia, selanjutnya bisa menambahkan added value sehingga memiliki harga yang lebih baik untuk kita pasarkan kembali, bukan cuma di Indonesia, kita kembalikan bisa sampai ke luar negeri. Oke. Selain itu untuk di Solubis emang aktivitinya apa saja? Apakah saya cuma masalah marketplace, saya bisa belanja atau juga cuma konsultasi itu dengan ekosistem yang kita ciptakan tadi? Oh ternyata tidak. Solubis sebagai startup pertama untuk raw material, kita banyak kolaborasi. Kita ingin benar-benar ekosistem kita ini nggak cuma lihat kita punya marketplace, nggak cuma untuk konsultasi aja, tapi bagaimana benar-benar tujuan kami di awal, everyone can be an entrepreneur. Kita benar-benar ingin semua yang baru mau berusaha untuk upgrade kemampuan mereka, untuk upgrade knowledge mereka juga. Bagaimana kita bisa melakukan bisnis. Contohnya yang seperti hari ini Bapak Ibu hadir ya, bagaimana tadi informasi luar biasa dari Ibu Julia, dari Ibu Tio, untuk bisa memulai produksi yang benar-benar aman dan berstandar baik ya. Di seminar, kita benar-benar memberikan nanti, kita akan banyak bikin seminar, webinar. Makanya mumpung masih gratis, sudah buruan setiap ada Solubis, ada event, langsung daftar deh pokoknya. Karena kita akan bikin banyak seminar dan satu kata saya, menurut saya nih ya, saat ini, langsung deh daftar. Kenapa? Karena mumpung masih gratis, kita nggak tahu kalau udah makin ramai, waduh kita nggak tahu lagi deh, nggak dapetan tiketnya, nggak bisa masuk ke sini gitu ya, sayang banget gitu kan. Dan karena tema-temanya juga nggak cuma nanti di food aja nih, atau nggak cuma nanti di R&D atau nanti di GMP gitu, kita benar-benar bakal banyak seminar yang menampilkan kebutuhan-kebutuhan di industri. Jadi misalnya nanti kita bakal banyak Bapak Ibu kumpul nanti mempertanyakan, oh kita mungkin butuhnya itu informasi tentang yang lain. Kita bisa menghadirkan tema tersebut untuk di seminar atau webinar, atau bahkan kita bikinin workshop deh, biar benar-benar semua industri Bapak Ibu semuanya bisa berjalan lancar dan sustain. Gitu. Kita juga bahkan targetnya ya ini, target audiensnya benar-benar business owner yang udah menjalankan bisnis atau yang baru mau mulai bisnis kecil, mikro, medium, dan sampai besar pun kadang ada yang join juga sih. Projection participant kita bisa sampai 1.000 orang per event. Jadi benar-benar yang memang acara yang besar, karena itu jadi memang benar kita ingin menyampaikan informasi yang benar seluas-luasnya, bagaimana kita bisa membuat banyak entrepreneur muda di industri
di industri makanan terutama untuk bisa banyak berkembang di Indonesia. Dan semua speakernya seperti Bapak Ibu lihat hari ini, speakernya luar biasa banget ya. Ada Ibu Julia dari Gaga, gitu ya, Jakarta Natama, juga ada dari Ibu Tio dari Kolet Lola. Kita akan menampilkan banyak sekali speaker yang benar-benar mereka praktisinya di bidang itu. Ya, akademisinya juga ada, kita sampaikan juga bagaimana ada akademisi yang nanti bisa mix and match bagaimana sih saat secara teoritis, juga saat di lapangan akan seperti apa, benar-benar kebutuhannya seperti itu akan kita akomodasi. Juga dengan konsultasi. Kita memiliki konsultasi dengan expert dari akademisi maupun praktisi. Jadi selain di webinar, ternyata saya di webinar kayaknya agak kurang ya, informasinya udah lengkap, tapi saya keingintahuan saya ini sangat tinggi gitu. Saya pengen chat langsung supaya bisa saya curhat nih masalah bisnis saya. Bisa langsung konsultasi dengan expert kita deh gitu. Langsung deh chat, cari siapa sih expert yang sesuai bidang Anda, udah langsung chat di sana, curhat-curhat ya untuk bisnis, supaya bisnis Anda lebih sustain juga gitu. Juga kita akan siapkan juga sedang diproses dengan saat ini dengan beberapa pihak regulator, mereka akan punya dedicated page untuk Bapak Ibu sekalian, industri kecil bisa berkonsultasi langsung mengenai regulasi apa sih yang paling baru yang akan dikeluarkan oleh pemerintah misalnya. Lalu dengan regulasi tersebut kita harus seperti apa? Kita akan siapkan page untuk bagi regulator bisa berkonsultasi langsung dengan industri-industri kecil di Indonesia. Juga ada pelayanan service. Jadi kita juga kerjasama dengan beberapa asosiasi yang memberikan pelayanan secara gratis untuk dapat berkonsultasi. Mereka ini adalah benar-benar yang sudah ahli di bidangnya. Mereka mau ada pengabdian untuk bagaimana ilmu yang saya miliki ini benar-benar bisa berguna bagi masyarakat seluas-luasnya. Jadi juga menurut saya nanti Bapak Ibu semua harus manfaatkan untuk feature ini nih gitu ya. Untuk bagaimana nanti bisa mengembangkan bisnis di Indonesia bersama Solubis. Kita siap menemani Bapak Ibu memulai bisnisnya dari awal sampai sukses tanpa batas. Begitu. Oke, maka itu satu pesan terakhir nih ternyata di belakang. Makanya download Solubis App sekarang. Gitu ya. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan pada Pak Adit, atau mungkin ada yang bertanya dari Bapak Ibu sekalian di sini. Baik. Terima kasih atas pemaparannya nih Pak Diki nih. Bagi rekan-rekan soulmate silakan, jangan malu-malu ya untuk bertanya ya. Karena masih belum bayar nih Pak Diki buat nanya ya Pak ya. Betul. Kita nggak tahu nih nanti besok tahu-tahu Pak Diki nanya, wah bayar nih. Nah sekarang mumpung masih bisa nanya dengan gratis, bahwa Solubis ini betul-betul hadir ya. Hadir di tengah-tengah kita bagi siapapun yang mau memulai bisnis, baik kecil ataupun perusahaan yang sudah settle sekalipun, di situ kita akan fasilitasi untuk dari segi raw materialnya, bahkan yang baru berkecimpung di dunia food industry mau buka di situ UMKM. Nah, di sini gimana sih kita mengawalinya? Mengawali gimana sih kita cari raw material, kita bantu dengan kita linkkan dengan para expert yang kita sudah sediakan begitu. Betul. Baik Pak Diki, ini ada pertanyaan nih. Ya. Jadi pertanyaan dari Bapak Arfa. Bapak Arfa ini ada pertanyaan, apakah ini Solubis berencana untuk membuka cabang secara nasional ataupun internasional Pak Diki? Oke, jadi begini, kalau Solubis sekarang kita ngomongin kehadiran Solubis ya. Karena ini bentuknya digital, Solubis dapat melayani servisnya itu benar-benar sekarang bisa ke seluruh Indonesia. Jadi tanpa buka cabang pun kita bisa kok punya servis. Misalnya Pak Arfa ternyata punya pabrik minuman ya, itu berada misalnya di Manokwari, nggak ada masalah gitu. Bisa aja buka aplikasi Solubis, kebutuhannya seperti apa, alamat kirimnya kemana, diskusi langsung dengan suppliernya mengenai harga, mengenai spesifikasi, nanti juga ada tim forwarder juga untuk bagaimana pengirimannya sampai di sana, udah selesai. Begitu beli, payment, tunggu aja barangnya sampai. Cuma satu klik, udah tuh barang sampai deh. Paling enak deh jualan nanti produksi. Jadi Pak Arfa nih tinggal fokusnya ke produksinya aja. Karena semua raw material yang sudah diorder melalui Solubis, itu ada estimasinya kapan datangnya. Jadi enak banget gitu. Kira-kira barangnya datangnya baru dua hari lagi. Oh iya, tetap dengan produksinya aja nih, saya fokus produksi deh.
tahu barang udah masuk dan masuk ke gudang saya gitu. Jadi benar-benar simple gitu. Dan kita saat ini untuk ekspansi selanjutnya bukan tidak mungkin kita bakal ke area lain juga, tapi terutama kesempatan ini pastinya karena kita juga orang Indonesia ya. Kesempatan ini pastinya kita utamakan potensi-potensi yang ada di Indonesia gitu. Kita memastikan bahwa industri di Indonesia ini benar-benar kita sama-sama berkembang, industri kecil kita sama-sama berkembang menjadi besar. Dan selanjutnya kita bisa lakukan juga di luar Indonesia tentunya begitu. Nah, mudahan cukup jelas ya, Bapak siapa? Bapak Arfa Bapak ya. Arfa. Ya. Iya. Baik, Pak Arfa, mungkin terjawab ya Pak ya untuk pertanyaannya ya. Jadi benar-benar kita membuat sesimpel itu. Jadi ya slogan kita semua bisa jadi entrepreneur gitu. Betul. Jadi yang tadinya benar-benar kita nggak tahu ngapain nih, yang tadinya kelihatan sulit dengan adanya Solubis di situ bisa tersolusikan gitu, semuanya. Selanjutnya nih Pak Diki ada pertanyaan dari Pak Ardi Ikhlas. Nah, ini Solubis itu punya fitur expert yang menarik. Nah, pertanyaannya bagaimana cara memilih expert yang sesuai? Apakah ada parameter seperti beberapa tahun pengalaman expert tersebut atau rating? Bagaimana Pak? Tentu, jadi nanti ditampilkan memang bagaimana setiap expert ini satu bidangnya, juga ada pengalamannya sudah berapa tahun sih si expert ini di bidang tersebut gitu ya. Juga nanti ada reviewnya juga tuh, karena ini sama ya seperti semua bidang jasa, semua pasti setiap user yang sudah menggunakan jasanya bisa tuh mereview, oh ternyata saya cocok ya konsultasi dengan Bapak X dengan pengalaman sekian tahun di industri gitu ya, ternyata itu berhasil di bisnis saya. Akhirnya begitu saya selesai dengan konsultasi, saya lihat tuh pasti oh bagus, dia ngobrolnya enak dan gampang, nggak terlalu teoritis tapi mengena banget untuk bisnis saya. Bisa jadi hal-hal seperti itu banyak gitu. Jadi kita bisa lihat ya gitu ratingnya, oh ini di industri food industry ternyata banyak ya expertnya, dari ratingnya seperti apa, itu banyak. Jadi benar-benar bisa pilih sesuai dengan cocoknya di mana deh. Gitu. Oke, baik ya. Terima kasih nih Pak penjelasannya Pak Diki. Jadi benar-benar expert-expert yang ada di platform Solubis ini bukan yang asal kita datangkan gitu, kita hadirkan. Nggak mungkin Pak, itu benar-benar yang memang sudah verifikasi. Jadi memang semua yang ada di Solubis, semua yang sudah ada di aplikasi Solubis, itu semuanya kita jamin dan terverifikasi, mulai dari suppliernya untuk di marketplace, juga untuk expert-expertnya, itu semua sudah kami kurasi, yang terbaik, hanya yang terbaik kita kasih untuk Bapak Ibu pelaku industri gitu. Jadi nggak usah pusing lagi, kita masuk aplikasi, mau curhat dimanapun tentang produksi kita, dijawab oleh expert-expert dari Solubis. Betul banget. Jadi para soulmate yang sekali lagi belum download aplikasinya, segera ya download aplikasinya, udah ada di App Store dan di Play Store juga. Nah, dan juga jangan lupa kita ini masih terus banyak melakukan webinar, jadi jangan sampai ketinggalan lagi ya untuk webinar kita selanjutnya begitu. Baik, terima kasih Pak Diki untuk pemaparannya tentang Solubis, untuk waktunya kami terima kasih banyak. Mudah-mudahan Pak Diki sehat selalu Pak Diki. Terima kasih banyak Pak Diki. Ya, sama-sama. Terima kasih. Para soulmate jangan kemana-mana dulu ya. Nanti untuk sesi terakhir kita ada foto bersama, jadi jangan kemana-mana. Nah nanti untuk yang kita berikan untuk e-certificate, nah, jadi e-certificate ini akan dikirimkan kepada masing-masing email yang sudah didaftarkan melalui register yang kemarin itu. Nah, jadi sekali lagi saya menghimbau kepada rekan-rekan soulmate yang belum follow akun media sosial kita, Instagram, Facebook ataupun LinkedIn. Nah, di sini silakan follow sekarang. Jadi nggak bakal ketinggalan ya. Kalau kita follow nanti terus kita akan update setiap minggunya itu ada event apa aja sih. Jadi sayang banget nih para soulmate kalau di situ nggak follow akun media sosial kita, nanti ketinggalan untuk dari sesi webinar kita. Nah, soalnya isinya daging semua nih yang kita present. Jadi jangan sampai ketinggalan ya, sekali lagi para rekan-rekan soulmate begitu. Baik, untuk selanjutnya para soulmate
di sini bisa on cam semuanya untuk sesi fotonya. Oke, terima kasih banyak rekan-rekan Soulmate yang udah menyempatkan waktu untuk hadir di webinar kita. Sekali lagi, sampai jumpa di webinar kita selanjutnya. Mudah-mudahan kita semua diparingi kesehatan dan kebarokahan semuanya sehingga kita selanjutnya bisa bertemu kembali. Sekali lagi terima kasih, jika ada kurangnya dari saya. Nah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.